go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Secret Ruins 97, Senjata Dewa Penyihir. Chu Feng menjerit dan mengerutkan kening, dan mendengar bahwa ini ternyata adalah sisa-sisa tahun prasejarah, yang melibatkan peradaban evolusi yang sangat lama, dan pikirannya cukup tenang. Di masa lalu, ada beberapa keberadaan tingkat tinggi. Saya tidak tahu di mana makhluk ini pergi di jalan evolusi. Saya tidak tahu di mana akhirnya, dan jalan tiba-tiba pecah. Hal-hal lama menarik dan mengagumkan. Susaku kecil itu linglung dan sedikit terganggu. Chu Feng merasa bahwa karena ada pembangkit tenaga listrik prasejarah dan peradaban evolusioner yang tidak dikenal, jalan ini tidak boleh menjadi satu-satunya dari zaman kuno hingga sekarang, akan ada jalan yang salah, dan jalan yang tidak diketahui. Dia banyak berpikir, dan para dewa terlalu kosong. Pada saat ini, kotak batu, sirkuit bundar, dan api penyucian tampak sangat tua dan panjang dalam gaya Chu. Apakah ini terkait dengan era prasejarah? Pada saat yang sama, apakah ini melibatkan cabang, jalan, di jalan evolusi? Chu Feng tidak tenang, pikirannya penuh dengan pikiran, dan dia memiliki banyak pikiran, dia bahkan memikirkan ban lumpur di ujung sirkuit, dan dia juga memikirkan 3 biji yang dia miliki. Pikirannya menyimpang dan hatinya bergerak. Bahkan, ia memikirkan rahasia tanah terlarang pertama di alam semesta seperti matahari dan dunia asing, mengapa setiap kali periode waktu tertentu keluar. Pendahulu, mengapa ada kabut tebal di tempat terlarang ini, pernah berubah menjadi orang tua bungkuk untuk mengirim kertas. Chu Feng tiba-tiba terbuka. Dia selalu ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, tetapi dia takut dia akan menghindari menjawab, jadi dia tidak akan meminta bantuan dan menatapnya. Sangat disayangkan kala jengking jongkok itu membatu, dan tidak ada ekspresi di wajahnya, sangat kaku. Ada banyak zat aneh di dunia ini. Bukankah ini normal di sini? Rubah batu diam-diam berbicara. Chu Feng merasa itu ala kadarnya dan tidak menjawab kebenaran. Dia juga ingin bertanya, hasilnya adalah mata yang berjongkok bersinar dan berkata, ini adalah tempat terlarang pertama, hati-hati. Chu Feng memikirkannya dan menyerah untuk sementara waktu. Tempat ini memang memalukan. Orang tua bungkuk yang tersenyum licik berada di bagian terdalam dari tanah terlarang. Aku tidak tahu apakah aku mendengar percakapan mereka. Lama kemudian, Chu Feng mengesampingkan pikiran ini, dan sekarang misinya adalah untuk menjadi dewa, dia sangat perlu meningkatkan kekuatan tempurnya. Apakah perlu untuk pergi ke sana? Bagaimanapun, itu adalah hukum yang dilanggar, dan itu terlalu sulit. Tidak ada bantuan pernapasan yang sesuai. Siu sangat serius dan dengan sungguh-sungguh diperingatkan. Melihat yang lama, saya sekarat, dari kulit lama dan tulang-tulang, saya berubah menjadi yang baru, dewa yang tidak bersalah, dan saya orang asing dengan aslinya, dan sungguh mengerikan untuk mengorbankan diri. Setelah Chu Feng memikirkannya, dia menghela nafas dengan lembut dan tidak membuat keputusan akhir. Dia pergi berlatih dan menyadari tatanan Tuhan. Pada saat ini, dia berjalan ke tempat rahasia di tanah terlarang, duduk, menyelinap ke metode pernapasan, dan tubuhnya jernih, dan energi mengalir dengan cepat. Apa sebenarnya mencuri-mencuri ini? Chu Feng juga ingin mengajukan pertanyaan ini pada Sihu, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Dia merasa bahwa ini adalah metode kuno. Dari sikap orang-orang yang terakhir, aku benar-benar menginginkannya. Terlepas dari kotak batu atau benih, atau pencuri, dia tidak ingin bocor ke dewa. Pergi ke perampokan. 2 hari kemudian, Chu Feng percaya bahwa lapisan kertas jendela ini membutuhkan semacam mesin udara, tidak lagi duduk, ingin pergi keluar tanah terlarang, dan melelahkan puluhan ribu hari. Saya tinggal di sini selama 72 tahun dan tidak pernah keluar. Pembunuhan tingkat Chu tidak terlalu kecil, dan dia sendiri tidak tahu berapa banyak partikel ilahi yang diserap. Benar saja, hari ini perampokan dan panjang, Chu Feng hanya menghabiskan belasan hari untuk perampokan itu, ia hanya terdiam. Stone Fox tertegun, belum pernah melihat hari perampokan yang panjang, ini tidak benar. Tentu saja, Chu Feng tidak bisa pergi dalam satu napas. Faktanya, dia tidak sulit untuk dirinya sendiri. Dia sangat enggan. Jika dia lelah, dia akan kembali ke tanah terlarang pertama dan menghindari guntur. Dengan cara ini, ia setara dengan pembagian guntur, untuk menghindari perampokan mematikan. Jelas, perampokan berhari-hari terus membaptis, berdampak pada tubuh dan jiwanya, sehingga kualitas dasarnya telah mencapai tingkat Tuhan, baik fisik maupun mental, benar-benar mengerikan. Seperti di masa lalu, dia hanya mengendalikan tatanan Tuhan. Dalam 10 hari ini, dia begitu sibuk sehingga dia terlalu sibuk, bahkan di bawah tanah terdalam, dan pada akhirnya dia terkejut oleh makhluk-makhluk di permukaan. Di jurang yang berdekatan dengan sini, ada makhluk yang datang dan menjelajahi situasi jauh. Kemudian,
Dataran tinggi yang jijik itu juga mendapat kabar, dan keturunan para dewa memimpin orang untuk membunuh, karena mereka mendapat berita itu, dan diduga bahwa hantu di luar ladang sedang merampok. Di luar lapangan, roh Yin telah berkecamuk dalam 200 tahun terakhir. Pertama, Wushen kecil dan yang lainnya terbunuh. Kemudian pewaris Wushen dan dewa penyihir juga dinodai 72 tahun yang lalu, menyebabkan keributan. Jika tidak ada di sini bahwa jurang itu berjongkok, ada binatang buas yang berjongkok, dan kematiran dataran tinggi yang jahat itu dapat secara pribadi dikirim dan dibunuh di sini. Pertempuran antara kedua kubu berakhir hanya beberapa dekade, dan mereka tidak ingin pecah lagi karena kesalahpahaman. Yah, akhirnya aku menemukannya di sini. Chu Feng melihat sejumlah besar orang di luar tanah terlarang, sama sekali tidak khawatir, bahkan Tuhan tidak berani masuk, betapa mengerikannya dia. Benar saja, ini Yinmu. Seseorang di luar berteriak, itu adalah pria parubaya berambut pirang dengan tombak yang menunjuk ke Chu Feng. Chu Feng dicari di semua tempat. Banyak orang telah melihat potretnya, baik dalam keadaan yin dan daging dan darah, yang telah dicat. Hantu di luar domain, keluar dan mati. Di luar tanah terlarang, ini adalah sejumlah besar orang, semuanya adalah tuan, tidak ada yang lemah, berteriak keras. Chu Feng mendengarkan pria parubaya berambut pirang dengan tombak yang berlawanan. Dia berkata, itu kamu. Ketika saya pertama kali datang ke tempat terlarang, saya kebetulan bertemu dengan Anda. Namun, pada saat itu, Chu Feng tidak mengungkapkan kebenaran. 100 tahun yang lalu, pria parubaya ini terus melemparkan tombak terbang, sehingga Chu Feng tidak bisa dimengerti dan terluka parah. Sangat bagus, mari kita likuidasi hari ini. Teriak Chu Feng. Selain pria parubaya berambut pirang ini, ia juga melihat orang lain. Pada masa itu, beberapa orang mengancam untuk mengangkat Suzaku kecil menjadi burung sangkar dan memberikannya kepada para dewa. Pria itu juga datang. Bunuh. Kedua belah pihak hampir tidak memiliki kata-kata untuk bertarung, dan mereka ingin saling membunuh dengan cepat. Artefak. Chu Feng kagum, dan beberapa orang memegang artefak untuk membunuhnya. Untungnya, dia pernah menemukan pisau patah tingkat dewa di tanah terlarang, tanpa takut akan pukulan tiba-tiba ini. Ini adalah pedang, kecemerlangan, adalah pedang Valkyrie, dibawa oleh keturunannya, untuk datang ke sini untuk membunuh angin Chu. Hei! Mars memercik, artefak berhadapan, pedang dan pedang, memekakkan telinga. Sangat disayangkan bahwa kedatangan orang tua dan anak-anak Wushen tidak berguna. Itu dibunuh oleh Gaya Chu, karena tubuhnya sudah dewa, dan itu kuat secara inheren. Ketika pisau disapu, balok akan meroket, dan ketika pedang pihak lain terguncang, dewa kedua akan terbunuh dan berdarah. Kali ini tidak ada gunanya untuk mengganti karakter mati, karena itu dibunuh oleh pisau artefak yang rusak, melampaui tingkat refleksi. Hai! Chu Feng mengambil pedang ke tangannya, dan tiba-tiba cahaya keemasan naik, dan ilmu pedang itu seperti gelombang emas, dan itu gila di daerah ini. Oh! Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini, bahkan jika ada artefak di sisi yang berlawanan, dan ada banyak orang, tetapi mereka masih tak terkalahkan. Di bawah kematian Chu Feng, banyak orang telah menyapu darah. Tidak ada yang tidak takut akan kematian, bagaimana mungkin Anda tidak memikirkannya, menghadap ke cermin, bukan dewa, tetapi pada akhirnya itu telah menderita kerugian besar, membawa beberapa artefak tidak akan berhasil. Kemana harus pergi? Chu Feng menatap pria parubaya yang dulu melemparkan tombak padanya. Dia membekap masa lalu sepanjang jalan. Dia berteriak seperti pelangi, membunuh pria itu dan menerbangkan kepalanya. Jiwa lelaki parubaya itu ditikam oleh pedang ketika dia ingin pergi, dan pedang emas itu adalah artefak, yang membuat lelaki parubaya itu berteriak dan mati. Ini adalah pertempuran untuk mengejar dan membunuh. Adegannya canggung. Satu orang hanya membunuh sekelompok besar orang. Orang kuat dari dataran tinggi binatang buas dikalahkan. Tidak ada kekurangan dewa. Pada akhirnya, kelompok orang ini hampir terbunuh. Tubuh Chu Feng seperti kuil, dan dia memegang pedang. Dia berani dan tak terkalahkan. Orang-orang ini tidak bisa menghentikannya. Jangan pedulikan itu, tolong Tuhan untuk membunuh hantu, dia tumbuh terlalu cepat. Seseorang berteriak. Bahkan, sebelum beberapa orang jatuh, mereka sudah membakar surat-surat khusus di tangan mereka dan sudah mengirim pesan kepada mereka. Chu Feng menghancurkan pedangnya dan membunuh lawannya. Kakinya penuh mayat, dan akhirnya ia kembali ke daerah terlarang. Dalam prosesnya, ia menyerap sejumlah besar partikel ilahi, dan beberapa materi leluhur Tao, ada perasaan ledakan di sekitar tubuh. Sudah terlambat untuk dapat memahami urutan terakhir para dewa. Jika ini terus berlanjut, aku akan menyerap terlalu banyak partikel ilahi dengan teknik yang berbeda dan akan meledakkan diriku. Bahkan dia sendiri khawatir. Pada saat terakhir, dia berpikir dalam hatinya dan mulai mengambil jalan kebobrokan. Dia menggunakan dirinya sebagai tanah yang berbeda, menanam benih, dan melahirkan yang baru.
Pada saat yang sama, partikel-partikel ilahi yang diserap ini telah menjadi nutrisi, menyatu dengan daging dan darah mereka sendiri. Chu Feng kagum. Pada saat ini, dia luar biasa. Ketika pertama kali mencoba, dia sudah menanam benih baru untuk saya dan dia berhasil. Ambil energi dari cahaya daging dan jiwa dan perlakukan mereka sebagai eksotis. Namun, dia merasa lega, ini adalah tahap awal, lebih mudah, saya takut ketika saya benar-benar mengolah ban suci, itu akan mengerikan, yang baru ini akan terjerat dengan yang lama dan saya secara alami berseberangan. Apakah pilihan ini salah? Tanya Chu Feng pada dirinya sendiri, tapi sekarang ada peluang untuk koreksi. Hai. Hampir pada saat yang sama, kertas jendela itu hancur. Semakin sulit, semakin sulit. Sekarang saya ingin mencoba cara lain, dan dia adalah dewa. Boom. Dunia ini penuh dengan guncangan, kuartet mengaum, partikel ilahi yang diserap oleh Chu Feng melonjak, tubuh tidak lagi memiliki perasaan ledakan, dan diserap dan dimurnikan, dan kekuatannya sendiri tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama, yang disebut jalan menuju kemunduran, untuk menumbuhkan diri baru dengan diri sendiri, sekarang damai untuk sementara, tidak perlu lagi menyerap energi ilahi. Bagaimanapun, ini baru permulaan, setelah menanam benih, Anda perlu mengalami tahun-tahun penanaman, dan kemudian memiliki kesempatan untuk mengolah kelahiran bayi. Dan sekarang dia telah menjadi dewa, dewa roh. Pendahulu, aku punya cukup kekuatan sekarang, aku bisa pergi ke 9 langit dan berbaikan, kau dan aku pergi. Chu Feng sekali lagi meminta Sihu untuk membantu. Dia tahu bahwa dia akan pergi, untuk mencapai tujuannya di dunia ini, tetapi tidak cukup asuransi, dia ingin membawa sesuatu dari ke-9 surga. Selain itu, dia memperkirakan bahwa Valkyrie, dewa penyihir, Del sudah mendekat, akan ada perang sebelum pergi, dia tidak keberatan untuk membunuh para dewa sebelum pergi. Sihu menolak pada awalnya, karena Chu Feng benar-benar ingin menggunakannya sebagai perisai. Apakah hari ini kamu dihormati untuk sisa hidupmu, untuk memberimu penindasan sarang ular, untuk digigit oleh ular yang tak ada habisnya? Jangan pergi. Pendahulu, orang-orang harus jujur, kamu sudah berjanji padaku sebelumnya, begitu aku menjadi dewa, kamu akan menemaniku pergi. Sihu mengoreksi, aku bukan orang, itu dewa, mengerti. Jangan pernah berjanji apa-apa, katakan saja jika kamu ingin masuk, kamu setidaknya harus menjadi dewa. Namun, pada akhirnya itu berjanji, karena Suzaku kecil juga datang, menangis di sana, dan ingin meminta ibunya untuk mengeluarkannya dari lereng. Sihu menghela nafas, lupakan saja, jika kamu ingin memasuki medan khusus, kamu akan maju sekali, dan jika kamu masuk atau masuk 2 kali, kamu akan saling membantu, tapi aku benar-benar tidak bisa bergerak. Jika kamu ditinggalkan di pegunungan dan sungai, sisa hidup saya akan menderita. Ini terkait erat dengan Chu Feng, dan sekilas, ia mempelajari semua jenis gunung dan sungai yang mengerikan di tanah terlarang. Chu Feng tahu lapangan, dan sekarang itu adalah keberadaan puncak guru suci, yang akan menerobos masuk ke bidang guru. Dewa semu yang begitu muda, biarkan rubah batu menghela nafas, mengatakan bahwa bakat evolusinya jauh lebih sedikit daripada bakat di lapangan, yang terakhir bahkan menakjubkan Diang. Ini membujuk Chu Feng, mengambil jalan evolusi biasa adalah kesalahan, lebih baik memulai dari lapangan, dan dia akan menjadi Tianzun di tahun ini. Biasanya, energi dan waktu yang dihabiskan pada setiap tahap bidang penelitian akan 10 kali lebih banyak daripada jalur evolusi, tetapi Chu Feng mematahkan akal sehat. 2 jalan, aku harus pergi. Jawab Chu Feng. Lame, dia serakah, dan kedua jalan tidak berjalan dengan baik. Setelah beberapa penjelajahan, Chu Feng dan rubah batu berwajah kelabu, hampir terperangkap di lereng Huangpo, dan membawa tubuh Suzaku lama dengan keras. Sekarang telah mengering dan roh hilang. Asuransi yang bagus. Chu Fengxin memiliki rasa takut yang tersisa. Sihu mendengar kata-kata itu, tiba-tiba mengerjap, berkata, apa bahayanya, kau pegang aku, letakkan di depanmu, tahan semua serangan, rambutmu tidak bagus, lengan lamaku dan kakiku hampir hancur berantakan. Suzaku kecil menangis, air mata jatuh berpasangan, dan pingsan beberapa kali. Sihu menghela nafas, meskipun Suzaku tua memperhatikannya tumbuh, dan dia mati di sini. Sekarang hatinya tidak baik, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Majikannya telah menghapusnya, dan masih ada larangan mengerikan dalam tubuh yang tidak dapat menghancurkan nasib dunia ini. Jauh di tanah terlarang, Chu Feng dan Si Hu telah belajar sejak lama sebelum hari pertama, dan belum berani bertindak. Suzaku kecil bermata merah dan mengubur ibunya di tempat yang indah, dan sekarang dia datang dan mengikuti mereka. Pendahulu, kali ini kamu hanya perlu menghabiskan aroma waktu di sana, kita akan selesai. Diam, waktu harum, betapa aku harus kehilangan semangat para dewa, kamu tidak bisa melakukan ini di bidang kelinci.
Apakah kamu mengandalkanku sebagai perisai daging? Chu Feng kehilangan senyum, kamu adalah tubuh Tianzun. Aku tidak bisa mematahkan wajahmu dengan pedang, bahkan di medan khusus, perintah itu pasti tidak akan menyakitimu. Aku ingin menembakmu. Pada akhirnya, Siu menghitamkan wajahnya dan menjanjikan permintaan Chu Feng. Akibatnya, ia langsung menyesalinya. Gila, ia ingin mengutuk, Chu Feng seperti melempar batu bata, dan dihancurkan dan dibuang di hari pertama tempat terlarang. Hai! Di tanah terlarang, kejayaan saat ini, surga pertama ini adalah sarang 10.000 ular yang terkenal, waktu terjalin dengan seberkas cahaya, seperti ular, beberapa kilo perak, beberapa kilo kemasan, beberapa transpirasi gas ungu. Wan ular keluar dari lubang, terbang ke rubah batu. Itu adalah perintah, Anda dapat membunuh para dewa. Yaitu, Tianzun yang lumpuh mati lemas di sana, dan akhirnya dia bangun dan berkata, kalajengking kelinci kecil itu menggantung saya lagi, apakah Anda baik-baik saja? Ini benar-benar puluhan ular, dan menutupi seluruh tubuhnya, jika dikatakan bahwa itu hanya akan menanggung energi serangan 1 atau 2 dari 10.000 ular, bagaimana semuanya bisa datang? Itu jelas ditipu oleh Chu Feng. Jika itu hanya surga pertama, dan itu adalah tubuh para dewa, maka masalahnya besar, meskipun begitu, rendah, dan ingin cakarnya membunuh angin. Chu Feng bergegas masuk, diam-diam menyiapkan kotak batu, siap untuk menenangkan diri. Sekarang setelah medan bergetar, Siu ditekan pada simpul khusus itu, menarik semua ular yang memesan, dan Chu Feng menginjak beberapa area yang aneh, sehingga aman untuk saat ini. Zona-zona ini adalah jalan yang lebih aman baginya untuk bermain sebagai peneliti lapangan, jika dia bisa pergi ke dewa atau bahkan tingkat yang lebih tinggi, jalan yang dia deduksi akan lebih aman. Dia terus-menerus mengubah posisinya, jadi ketika dia duduk, dia agak canggung, seperti bergoyang, dan tiba-tiba, dan kiri dan kanan, tempat-tempat ini terlalu istimewa. Setelah melihat rubah batu, mulut itu bergerak dan berkata, kamu masih ingin melompat, kamu tidak bisa melakukannya. Bisakah pria sejati mengatakan tidak? Aku yang terkuat, dan kemudian bersikeras pada waktu yang harum. Aku berjanji untuk membersihkan ciptaan di sini. Teriak Chu Feng. Kalajengking kelinci, aku ingin membunuhmu. Si Fox marah, mengatakan itu saat yang tepat, bagaimana mungkin ini lebih sementara. Aku akan segera melakukannya. Aku harus mempertahankannya. Aku memiliki beberapa masa sulit dalam hidup. Berapa banyak hal yang bisa kembali untuk bertarung lagi. Sekarang kamu berdiri di tebing takdir, dan kamu yakin bahwa itu akan menjadi langit yang luas ketika kamu menggigit gigimu. Mendengarkan penyiraman sup ayamnya yang putus asa bercampur darah anjing dan racun, Sihu ingin muntah darah dan ingin mencekiknya. Hai! Chu Feng pergi untuk menghindari kilatan kanan, di sekitar garis melengkung yang aneh, dan akhirnya mencapai meja giok surgawi pertama, meraih 2 lembar kertas di atas. Sinar ungu bersinar, transpirasi siang heroiki, glamor merah, Cixia Peng Pai, menerangi kekosongan. 2 catatan ini memiliki garis-garis halus di atas kertas, yang rumit dan sulit dimengerti. Mereka layak untuk harta harga, bahkan jika angin Chu terbunuh, tidak ada masalah, Anda dapat segera bereinkarnasi. Yah, tidak. Semua rubah batu mengalami rasa sakit yang hebat, dan mereka selalu menjadi Tianzun, dan mereka tidak ingin menjilat giginya. Tapi itu sakit, sulit untuk menolak dengan ban batu, bisa tahan terhadap semua serangan, dan beberapa tidak tahan. Ini masih sedikit, dan kemudian tetap berpegang pada waktu yang harum. Teriak Chu Feng. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Sihu menggertakkan giginya, anak ini ingin memberinya waktu dupa. Di medan ini, Chu Feng tampaknya berjalan tanpa pandang bulu. Faktanya, ada aturan khusus, terus-menerus berkelok-kelok, atau bergerak di jalur melengkung. Setiap kali Anda harus mengambil banyak jalan, Anda tiba-tiba akan bergerak maju beberapa langkah besar. Itu muncul di sekitar tujuan, sehingga butuh waktu. Dia sekarang berada di nukleus suci, dan telah mencapai 5. Segera dia menemukan beberapa lagi di daerah berbatu, dengan tegas mendekati dengan jalan melengkung. Ini semua dewa. Tentu saja, mereka semua hancur. Jika tidak ada kerusakan, inti dewa dapat menciptakan dewa, yang merupakan harta yang sangat berharga. Dengan cara ini, Chu Feng terus menyerang di hari pertama di tanah terlarang, mencari nukleus, aksinya sangat cepat, tetapi jarak yang perlu dilalui sangat panjang, dan setiap kali dilingkari berkali-kali untuk mendekati target. Pada akhirnya, ia menemukan 11 nuklir rusak, yang benar-benar panen yang baik, sehingga ia merasa panas, ini adalah harta karun saat ini. Pendahulu, pergi. Setelah angin lari, dia dengan keras menggetarkan medan, dia meninggalkan banyak magnet dan meletakkan medan, sekarang sepenuhnya diaktifkan. Boom! Ada cahaya menyala keluar dari rubah batu kalajengking, dan itu terbang keluar, lalu membantingnya dan menghancurkan tanah ke dalam lubang besar. Nak,
Aku belum selesai denganmu. Si rubah tua ingin bertarung dengannya. Itu berwajah abu-abu, di dasar lubang, dan sekarang ada ular dewa urutan, dan energinya belum hilang bersih, bahkan jika itu adalah ban batu, itu juga kejang-kejang. Chu Feng dengan cepat menguntit dan melihat ke dalam lubang besar, mengatakan, para pendahulu marah, dunia ini hanya akan mampu menekan medan yang mengerikan ini, itu menakjubkan, fisik Anda tidak tertandingi. Kamu datang kurang, aku tidak makan yang ini. Sihu benar-benar berkilauan dan melompat keluar dari lubang besar. Pada saat genting, dia bisa melompat dengan canggung. Chu Feng bersalah, dan berkata pendahulu, alasan mengapa saya memperpanjang waktu, semuanya untuk Suzaku kecil anak ini, apakah Anda tidak merasa bahwa ibunya meninggal di sini sangat suram, dan sekarang betapa sepinya membiarkannya sendirian, juga buruk. Suzaku kecil begitu sentimental, meskipun usianya sebenarnya tidak kecil, tetapi belum pernah terlalu banyak berhubungan dengan dunia luar yang rumit, itu masih sangat sederhana, tiba-tiba menangis, merindukan ibunya. Rubah batu itu tidak terasa di hati, pada awalnya ia tumbuh menyaksikan ibu dari Suzaku kecil, dan ternyata melihatnya mati di sini, sekarang putrinya begitu besar, dan memang ada banyak penyesalan di hatinya. Katakan, apa hubungannya dengan Suzaku kecil? Ia menggertakkan giginya. Aku menemukan beberapa nukleus khusus, milik binatang buas mitos, dan aku curiga bahwa aku belum pernah menjalankan teknik yang berbeda sebelum hidupku. Aku tidak pernah terinfeksi dengan zat kalajengking, dan aku telah berevolusi menjadi dewa secara normal. Chu Feng dengan tegas menyerahkan Suzaku kecil ke beberapa nukleus, dan tiba-tiba membiarkan rubah batu mundur banyak kemarahan, dan menatapnya dengan wajah hitam. Melihat bahwa itu hitam dan tidak berbicara, Chu Feng dengan tegas berlari keluar dari jalan dan memilih tempat yang aman untuk menyerap Senwo. Dia tidak berani menyerapnya secara keseluruhan. Karena, dia mengerti orang dalam, seseorang tidak bisa mendapatkannya, pemilik asli tenaga nuklir mungkin mendapatkan kehidupan baru. Oleh karena itu, dia menggunakan Excalibur untuk mulai membagi inti yang rusak ini, dan kemudian menggunakan 6 teknik waktu untuk menghancurkannya, yang mulai menyerap bahan ilahi. Segera setelah itu, di daerah itu, para dewa bersinar, energi di Chu Feng terus meningkat, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Ketika inti sepenuhnya abu, Chu Feng merasa segar, dan bahkan pori-pori keringat menyemprotkan energi ilahi, dan kekuatannya telah meningkat banyak. Dia dengan tegas mematahkan inti kedua dan kemudian mulai menyerap, cahaya tubuh dan jiwanya bergetar. Dalam evolusi, kekuatan ini tumbuh terlalu cepat, memberinya rasa kepuasan dan panen. Jika ini terus berlanjut, ia akan menjadi kuat dan kuat, bukan Tuhan dalam pengertian umum, baru mulai berevolusi lagi. Ada tumpukan Senwo di depannya, dan jika mereka menyerapnya, Chu Feng sendiri tidak yakin di mana dia bisa tumbuh. Dia tahu bahwa dia akan pergi, dan dia akan terbang ke langit untuk menemukan orang-orang di matahari yang dilikuidasi. Hari ini adalah bab, saya perlu menyusun cerita di belakang, karena giliran besar akan dimulai, semua orang akan tidur lebih awal, selamat malam. Nukleus kuning lainnya dipotong oleh angin Chu dengan pedang, dan kemudian dihancurkan oleh teknik 6 kali kecilnya. Itu seperti hujan emas, dan ditaburkan di daerah ini, sangat indah dan kristal. Tubuh Chu Feng seperti memberi makan, dan semua pori-pori melebar, dan cahaya material ilahi dan hujan semuanya diserap. Di sekitarnya, kabut emas adalah transpirasi, dan bahkan terang serta indah. Ini adalah inti ketujuh yang diserapnya, bahkan jika itu rusak, tetapi begitu banyak akumulasi yang mengerikan, cukup untuk menciptakan 3 atau 4 dewa. Ada juga bagian terakhir, yang relatif lengkap, berbentuk seperti hati emas, dengan vitalitas yang kuat, serta energi ilahi, tingkat kekayaan yang tinggi. Chu Feng tidak ragu untuk memulai lagi dan membaginya. Segera, dia diselimuti hujan ringan yang dilambangkan oleh urutan warna emas, seperti peri satu demi satu berkibar di sekelilingnya, dan diserap oleh Chu Feng. Dia maju di bidang dewa-dewa, dan kekuatannya tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan. Ini tentu saja bukan situasi ilahi umum. Dia merasa bahwa jika dia harus memecah belah, dia dekat dengan pemimpin Allah, yaitu, Tuhan akan. Pada akhirnya, ia tumbuh dan membusuk semua inti, memurnikannya menjadi bahan ilahi, dan mengintegrasikannya ke dalam daging dan jiwanya sendiri. Saat ini, setiap inci daging dan darah di Chu Feng mengandung keilahian, penuh energi tak terbatas. Begitu pecah, mudah untuk membunuh keluarga sesuka hati. Dia sangat puas, kali ini evolusi luar biasa, aktivitas seluruh tubuh melonjak, simbol-simbol emas pada tulang bersinar, sel-sel diisi dengan energi pengap, jiwa cantik, seperti cahaya abadi. Dia merasa dalam kondisi sangat baik, dan sekarang bahkan jika ada dewa, dia tidak takut dan dapat melintasi alien. Dia pergi menemui Suzaku kecil dan menyaksikan bagaimana rasanya. Begitu dia cemburu, Suzaku kecil tidak secara langsung menyerap Senwo,
tetapi berada dalam dekomposisi yang sulit, tetapi terbatas pada kekuatan, efisiensinya tidak tinggi. Untuk itu, inti suci terlalu keras, bahkan jika ada pisau di tangan, sangat sulit untuk membukanya. Tempat ini penuh dengkuran dan cipratan. Aku akan membantumu. Chu Feng datang dan menggunakan pedang yang ditangkap untuk membelah binatang buas itu, tetapi meskipun demikian, potongan-potongan ini tidak cukup baik untuk Suzaku kecil. Ini harus meminta rubah untuk membantu. Chu Feng menatap Si Hu. Lumpuh itu tidak bisa dimengerti, tetapi segera, ia tahu bagaimana membuatnya membantu Chu Feng secara langsung. Angkat, hancurkan mamut terhadap binatang itu, dan kemudian gunakan untuk menggiling potongan-potongan itu. Tidak ada jumlah perampokan yang abadi, nak. Aku ingin membunuhmu. Hidung rubah batu itu cepat. Artinya, tidak nyaman untuk bergerak. Jika tidak, itu bukan mata baginya. Tidak mungkin untuk sepenuhnya melikuidasi akun lama dan lama. Terlalu menjengkelkan dan sebal. Kamu akan menjaga para pendahulu kamu. Kamu ingin menggiling binatang buas menjadi bubuk. Kamu tidak bisa melakukan ini. Chu Feng menjelaskan. Aku ingin menikahimu. Si Hu menggigit giginya. Ini benar-benar bukan untuk mengambil Tian Zun sebagai satu hal, sebenarnya menggunakannya sebagai palu batu, dan kemudian menggunakannya sebagai roller, sebagai alat primitif, hal-hal aneh, terlalu kebencian. Suzaku kecil menatap lurus ke mata, dan kehilangan waktu, bahkan tidak tahu harus berkata apa. Yah, seseorang datang, burung merah kecil yang kamu latih dan kembangkan di sini, para senior membantu kamu melindunginya, aku pergi menemui musuh. Chu Feng dengan tegas berlari. Kalajengking kelinci, kamu mengembalikan aku tidak bisa mengalahkanmu. Si Hu marah di belakang, benar-benar ingin menggunakannya untuk menamparkan angin. Wu Shen datang, dan gadis bulan gelap itu juga datang kepada Tuhan, dan Dewa Penyihir juga datang ke kedalaman tanah, muncul di luar tanah terlarang, untuk mengambil Yinling Chu Feng. Dalam 200 tahun terakhir, telah terjadi kengerian dan kekacauan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Dewa Seni bela diri kecil itu mati. Ini adalah peristiwa besar. Sekelompok orang yang tercermin dalam sosok, bahkan setengah dewa, dengan artefak untuk memainkan kekuatan Tuhan yang sebenarnya, hasilnya masih merosot, semua orang benar-benar hancur, biarkan mereka merasakan keseriusan situasi. Untungnya, sebelum orang-orang itu mati, mereka telah membakar simbol komunikasi tingkat dewa dan memberitahu mereka apa yang terjadi di sini, sehingga beberapa dewa besar bergabung bersama. Bahkan jika binatang buas di jurang akan waspada, mereka tidak akan bisa mengendalikan begitu banyak, dalam pandangan mereka, hantu Chu Feng tumbuh terlalu cepat dan mengancam mereka. Mereka memutuskan bahwa mereka harus dibunuh sepenuhnya sebelum dia menjadi dewa. Dunia bawah tanah sangat luas, dan lebih damai daripada tanah. Tidak gelap sama sekali. Gunung-gunung berliku, air terjun keemasan menggantung, dan sungai-sungai yang menderu dan bergegas ke kejauhan sangat menakjubkan. Namun, beberapa dewa jelek, dan mereka jelas merasakan bahwa apa yang disebut roh Yin Chu Feng menjadi dewa, dan itu bukan makhluk tingkat refleksi. Mereka datang terlambat. Sayangnya, mereka telah mencari selama bertahun-tahun dan tidak memiliki hasil. Belum lama ini, para dewa yang mati ditemukan di sini, jika tidak, bagaimana toleransi ini bisa berkembang menjadi langkah ini? Tentu saja, alasan mengapa Chu Feng ditemukan adalah karena gerakan perampokannya terlalu besar, dan akhirnya menarik orang-orang dari luar. Mengapa Anda memiliki daging? Wu Shen berkata, ini adalah pria parubaya yang agung, tinggi, dengan rambut pirang panjang dan terlihat sangat tajam. Ini bukan hanya keraguannya, tetapi juga keraguan orang-orang di tempat itu. Dunia memiliki catatan hantu di luar langit. Dia tidak pernah menyebutkan bahwa mereka memiliki daging, dan Chu Feng adalah kasus khusus. Lihat Chu Feng tidak terbuka, Dewi Bulan Ungu dengan rambut ungu dan dingin, dengan beberapa negara super, berdiri di voli, menghadapnya, berkata, dapatkan, biarkan dia melafalkan laporan diri. Dewa Penyihir adalah yang paling langsung, seorang lelaki tua, yang secara diam-diam meluncurkan sihir, dengan warna misterius, tidak sama dengan arah evolusi arus utama, mirip dengan kutukan. Tiba-tiba cahaya biru yang menakjubkan muncul di depan angin Chu dan membungkusnya. Ini adalah trik membunuh. Setelah itu terkikis menjadi daging dan darah oleh rune sihir ini, Tuhan harus kehilangan sebagian besar hidupnya. Hai! Chu Feng mendesak teknik kecil 6 kali, ketika dia berada di tengah-tengah tubuhnya, dia merasa seperti sepotong bulu putih terbang, dengan cahaya suci dan penuh cahaya biru. Dewa Penyihir terkejut. Ini adalah pria kecil yang baru saja menjadi dewa. Sangat mudah untuk mematahkan sihirnya. Para dewa dan Dewi Bulan Gelap juga terlihat seperti listrik. Pertama kali mereka mengetahui bahwa mereka tidak benar. Mereka semua tidak berbicara sepatah kata pun. Mereka dengan tegas menyerahkan tangan yang mati. Mereka harus menggunakan segala cara untuk membasmi hantu ini. Hai!
Pembentukan Valkyrie sekarang 4 kepala dan 8 lengan, tombak terbang muncul di semua lengan, warnanya emas, energi para dewa mendidih, dan dia melemparkannya. Dalam sekejap, ada 48 tombak pendek emas yang terbang keluar. Terlalu cepat untuk menangkap angin Chu di kekosongan. Ledakan udara besar dan kekosongan itu ditusuk, seperti 48 taji suci emas. Dewi Bulan berbalik dan mengeluarkan sepasang cermin. Sinar putih perak bersinar dan ingin menahan angin Chu. Ini adalah harta dewanya. Begitu tersapu oleh cermin, bahkan Tuhan akan bergerak perlahan. Pada saat yang sama, Dewa Penyihir juga dalam kesulitan, dan sebuah busur merah-merah kuno muncul di tangannya. Dia mengambil panah kayu persik dan menembaknya dengan cepat. Untuk sesaat, tangisan terdengar melalui tempat itu. Ini adalah busur kutukan kuno yang misterius. Pertempuran yang menentukan tiba-tiba pecah seperti ini, dan tidak ada banyak godaan. Chu Feng bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi tombak terbang itu terlalu banyak, dan akan dibahas di sini. Yang paling penting adalah bahwa Dewa Perak Dewi Dark Moon melarang kekosongan, dan hampir mengaturnya di sini, tidak dapat langsung keluar dari daerah ini. Cahaya dari cermin perak putih berisi hukum penjara dan menyelimuti ruang ini. Pada saat kritis ini, jika itu adalah dewa umum, itu harus diikat, dan kemudian dibunuh oleh dua lainnya. Tubuh Chu Feng penuh dengan kekuatan ilahi, agung dan luas, bebas dari penjara, dan teknik 6 kali kecilnya Mekar Ruikai, menyerap semua partikel ilahi dan bahan Tao, dan memecahkan apa yang disebut bidang terlarang. Pedang emas di tangannya melambung tinggi, terus bertubrukan dengan tombak, dan pada saat yang sama, pembunuh Dewa Penyihir, tukang panah mahoni, memercik dan terbang keluar. Tidak bagus. Beberapa orang telah mengubah wajah mereka. Hantu ini sangat kuat setelah menjadi dewa. Ini sedikit lebih buruk daripada yang paling kuat dari mereka. Hai! Di belakang angin Chu, ada 12 sayap dewa, yang semuanya adalah ilmu pedang. Ini adalah sayap pedang, dengan lembut mengepak di antara sayap, pedang itu bersinar, menyapu ke arah depan. Untuk sesaat, pedang itu bergoyang selama 9 hari, dan pendekar pedang yang mengerikan itu memacu. Tampaknya ratusan ribu pedang muncul pada saat ini, semua bergerak maju, atau menghancurkan, terbang, atau menyapu. Hai! Pedang Dewi Dark Moon, lengan putih hampir pingsan, aliran darah seperti not. Kapan? Blok Wusen, tombak emas di tangan, tidak lagi tombak pendek, ini adalah senjata terkuatnya. Setelah menari, menopang tirai cahaya, terjalin oleh simbol pesanan, tapi bahunya masih berdarah, ditusuk lubang. Busur merah di tangan Dewa Penyihir bersinar, tubuhnya tertegun, menghalangi dampak sayap pedang, tetapi ia masih terluka, dan ada lubang darah di dada. Dalam waktu yang singkat, ketiga dewa itu terluka, walaupun mereka semua sedikit terluka, mereka bisa meregenerasi darah dan memperbaiki luka, tetapi itu sudah cukup untuk menjelaskan keseriusan situasi. Sangat mengerikan bahwa mereka bertiga kalah bersama. Ketiganya sudah tidak memiliki keraguan lagi, dan mereka telah menggunakan pembunuh terkuat dalam kehidupan ini. Sekarang bukan bagaimana mereka membunuh roh-roh jahat, tetapi bagaimana hidup. Sama sekali tidak ada akhir bagi kedua belah pihak, tidak ada harapan untuk rekonsiliasi. Chu Feng memiliki sejumlah hati, pertarungan yang berumur pendek, telah memahami posisi kekuatan mereka, Wu Shen yang paling kuat hanya lebih dekat ke tingkat Tuhan. Bunuh. Chu Feng mencibir, pertempuran menjadi lebih santai, dan beberapa metode yang dia pelajari setelah dia menjadi dewa berevolusi dari teknik 6 kali kecil. Batal refleksi. Ketika dia mengayunkan pedangnya, sosoknya muncul ke segala arah, persis sama dengan dia, dan kemudian pendekar pedang yang dipacu itu nyata, dikelilingi oleh 3 tuan tingkat dewa. Ini adalah sarana dewa kejahatan legendaris, metode memulai. Dewi Bulan Gelap berteriak. 6 dewa jahat adalah pencetus yang paling kuat dan kuno di dunia, menciptakan berbagai teknik yang berbeda. Sifat yang paling kuat adalah teknik 6 kali. Dikabarkan bahwa metode ini tidak memiliki rasa takut terhadap zat aneh, dan kemalangan tidak akan terjadi di tahun-tahun berikutnya. Namun, pada akhirnya, leluhurnya sendiri mati sangat parah, dan diburu oleh kekuatan besar yang juga menyebabkan hilangnya hukum ini. Hai! Setelah Dewi Bulan Gelap berteriak, itu adalah horor. Cahaya pedang menusuk alisnya dan memenjarakannya. Dia tidak bisa menyingkirkan jiwanya. Dia menyaksikan partikel ilahi Chu Feng dengan 6 waktu kecilnya. Bahan nenek moyang Tao diserap. Bunuh! Teriak Chu Feng. Pada saat ini, situasinya telah diperbaiki, dan bagaimana Valkyrie dan Dewa Penyihir tidak dapat mengubah apapun, pada akhirnya, daerah ini berdarah, dan 3 master tingkat dewa terbunuh, 1 tersisa. Partikel ilahi yang kaya akan membungkus angin Chu, dan bahan nenek moyang Tao akan disebarkan. Dia akan dikumpulkan olehnya. Dia akan mencium dengan teknik 6 kali kecil, dan budidaya sendiri akan meningkat pesat. Pada saat ini, aktivitas sel tubuhnya akan meningkat dengan cepat.
Pada satu klik, dia merasa bahwa level dibuka. Dia tahu bahwa dia adalah pemimpin Tuhan, Tuhan akan tidak lagi dekat, tetapi sebenarnya mencapai level ini, dan kekuatannya secara alami meningkat. Hei Tuhan pergi ke surga, dan sekarang dia benar-benar bisa mendapatkan di jalan. Dia harus kembali ke alam semesta bawah. Sudah 1 tahun, dan sudah 1 tahun. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kampung halaman saya. Di pegunungan, Chu Feng menghancurkan trofi. Ketika dia mengambil busur merah Dewa Penyihir, dia canggung dan tiba-tiba jatuh ke tanah, tubuhnya bergetar dan dia tidak bisa bangun. Ada kutukan mengerikan di atasnya, senjata yang telah diturunkan dari zaman kuno dan belum melewati periode waktu yang lama. Chu Feng berjuang beberapa kali dan jatuh ke tanah. Benda-benda Dewa Penyihir juga berani disentuh. Oh, pemalu tidak kecil, tapi sayangnya masih di tengah. Ada suara yang datang dari jauh. Meskipun ini adalah dunia bawah tanah, tidak ada bedanya dengan tanah. Di tengah hutan gunung, 2 binatang buas keluar, dan bukaan adalah binatang naga bertanduk naga putih. Itu seperti Pegasus, seputih salju seperti batu giok, dengan sepasang tanduk naga di kepalanya, dan 3 pasang sayap putih di tulang rusuk ganda, yang mengalirkan energi Tuhan. Binatang yang lain sangat tinggi, itu adalah seekor kecoa, seluruh tubuhnya hitam, tubuhnya kuat, dan tubuh binatang itu cerah dan keras. Selesaikan dia segera, kengerian ini terlalu mengerikan. Sekarang adalah kesempatan langka. Setelah melewatkannya, tidak ada seorang pun di dunia kita yang bisa menyeimbangkannya. Kata kalajengking hitam. Mereka semua telah berevolusi menjadi binatang buas, masing-masing merekonsiliasi sebuah jurang, tidak jauh dari tanah terlarang pertama, jadi ini adalah pertama kalinya setelah pecahnya perang. Aku tidak punya permusuhan denganmu, benar-benar ingin melakukannya. Tanya Chu Feng di tanah. Oh, tidak ada kebencian, tetapi kamu begitu kuat, itu adalah ancaman serius bagi kita, menghancurkan keseimbangan seluruh dunia. Selain itu, kita berada dalam nada yang sama dengan Suzaku. Aku mendengar bahwa Suzaku kecil bersamamu, oleh karena itu, kamu masih pergi ayo mati. Binatang bertanduk naga tersenyum dan meledak ke cahaya mencolok di antara sudut kembarnya, itu adalah guntur, berubah menjadi tombak menghancurkan, dan menusuk ke alis Chu Feng, dan itu adalah pengetahuan. Pada saat yang sama, kalajengking hitam juga meraung, membuka mulut besar, penuh mulut rune, seperti Wang yang umumnya menyapu angin Chu. Kedua binatang itu sangat menentukan, dan mereka akan membunuh mereka ketika mereka muncul. Hei! Chu Feng menghela nafas, suara membanting menghilang dari tempat itu, dan kemudian memulai waktu 6 kali kecil, Jiang Wang Ruhong, pertempuran sengit dengan mereka. Faktanya, tidak ada yang bisa berbicara tentang pertempuran sengit. Dia sekarang berada di tingkat para dewa. Ini adalah ketakutan dari 2 binatang buas. Mereka berteriak, dan kemudian tubuh memacu darah. Mereka terluka parah, hampir memotong kepala mereka, dan lehernya terluka di sana. Mengerikan. Apakah Anda mengutuk kostum Anda? Mereka terkejut dan marah. Bagaimana lagi kamu bisa tahu kalau kamu harus membunuh? Chu Feng diam-diam berbicara. Dia telah lama menyadari bahwa ada dewa dalam kegelapan, meskipun kedua binatang itu memiliki harta rahasia untuk menutupi udara, tetapi masih tidak dapat memahami indera yang tajam. Kami bersedia untuk menyerah, mohon juga berbelas kasih. Chu Feng ragu-ragu, apakah Anda ingin membawa mereka ke neraka? Segera, dia menggelengkan kepalanya. Ini adalah 2 dewa, sulit dikendalikan. Begitu dia sedikit lalai, dia mungkin dilawan, terutama jika orang-orang di sekitarnya tidak mencapai ranah Tuhan. Bunuh! Black berteriak, pertarungan yang sengit. Namun, kenyataannya sangat kejam, bahkan jika 2 binatang itu jauh dari angin Chu yang akan dimiliki Tuhan, tubuh akan segera memiliki luka besar dan akan dibunuh. Aku bersedia menjadi tungganganmu. Bayangkan bahwa kamu mengendarai seekor binatang buas dan berjalan di dunia. Semua makhluk akan terkejut dan disembah. Bahkan para dewa dari binatang buas tidak dapat melakukan langkah ini. Binatang bertanduk naga itu berteriak, dan ia menundukkan kepalanya dan menyatakan keinginannya untuk menyerah. Chu Feng tidak memiliki detak jantung. Dia jelas merasakan pembunuhan 2 binatang ini, dan dia tidak mau menyerah. Dia dipaksa untuk ditekan dan tidak ingin dibunuh. Jenis gunung ini juga menyusahkan, dia hanya dewa, tidak ada begitu banyak hewan. Ayo kita lakukan, mari kita coba melarikan diri, biarkan aku melihat kekuatanmu, kata Chu Feng. Dia ingin kembali ke dunia bawah, dan kemudian pergi ke alam semesta yang kacau untuk berperang dengan para dewa di bawah sinar matahari, jika kedua binatang itu cukup cepat untuk tinggal. 2 binatang buas mendengar kata-kata dan berbalik dan berlari. Ini adalah pelarian diri dari Heli. Ini bisa lebih baik untuk melarikan diri. Tidak mungkin untuk melarikan diri dari masalah besar dan menjadi tunggangan kepalanya. Ini terlalu lambat.
Chu Feng menggelengkan kepalanya, dan setelah sayap pedang terbuka, dia cepat-cepat menyusul dan memotong jalan di depan, seolah-olah kadang-kadang potongan cahaya berkeliaran di sekitarnya. Boom! Kecoa hitam sangat menentukan dan sangat keras. Sebelum angin Chu mengungkapkannya, pertama-tama meledakkan diri dan ingin menarik angin Chu. Sebagai binatang buas, indera alamnya juga sangat sensitif, dan menyadari pembunuhan Chu Feng. Namun, kelompok energi hitam tidak menyebar dan dipenjara oleh Chu Feng. Dia menggunakan teknik 6 kali kecil untuk menyerapnya dengan gila, dan semua partikel ilahi dan bahan leluhur tersapu. Binatang bertanduk naga tercengang. Hantu ini terlalu kuat. Mereka besar, dan mereka tidak bisa membunuhnya bahkan jika mereka meledakkan diri. Hai! Pada akhirnya, itu juga dipenggal oleh pedang dan mati. Karena tidak mungkin untuk benar-benar melekat, dan dua binatang buas masih memiliki kebencian dengan Suzaku, mereka masih ingin membunuh Chu Feng ketika mereka pertama kali tiba di sini, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Chu Feng Pan duduk di sini, terbungkus perak dan cahaya hitam, membunuh dua binatang buas, ia menyerap cukup bahan ilahi, dan kekuatannya semakin meningkat. Pada saat ini, ia merasa takut. Teknik 6 kali yang kecil ini terlalu dibuat-buat. Kekuatannya tumbuh terlalu cepat. Kecepatan ini membuatnya takut. Sungguh luar biasa menjadi dewa dalam 100 tahun dan menembus dunia Tuhan. Kekuatan Chu Feng semakin kuat, tetapi hatinya sangat berat, tingkat pertumbuhan ini membuatnya sangat khawatir. Namun, ketika dia memikirkan jalan menuju kekalahan, dia menghela nafas lega dan mengamati spesies yang ditanam di dalam tubuhnya. Dia menggunakan diri yang sekarang sebagai tanah yang berbeda, menunggu kelahiran bayi, dan aku dilahirkan kembali. Benih itu seperti emas kecil, tergantung di tubuhnya, bercampur dengan daging dan darah, ruting di sana, jelas jauh lebih terang daripada sebelumnya, mendapatkan banyak makanan material ilahi, ia berkinerja sangat baik. Chu Feng pergi ke tanah terlarang untuk menemukan Sihu, memintanya, dan mengatakan kekhawatirannya. Dia benar-benar merasa bahwa evolusinya terlalu cepat dan kekuatannya meningkat terlalu cepat. Sihu mengangguk. Ia tahu 6 teknik waktu dan sangat memahami bahwa hukum semacam ini bertentangan dengan langit. Ini adalah sihir yang mengerikan yang dapat membuat orang bangkit dalam waktu singkat, dan beberapa roh jahat. Jika tidak, bagaimana mungkin orang itu disebut 6 dewa jahat di masa lalu, dan bahkan kekuatan yang cemburu, dan beberapa orang telah bergandengan tangan untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, ini memberitahu Chu Feng untuk tidak terlalu khawatir. Praktek lambat dari dunia bawah adalah karena aturannya tidak lengkap, dan itu juga ditekan oleh yang hebat. Chu Feng memberitahunya tentang situasi di dunia bawah, dan Tianzun yang lumpuh membuat semua jenis penilaian yang masuk akal. Dikatakan bahwa batas dunia bawah adalah untuk mencerminkan puncak para dewa, dan tidak mungkin untuk menjadi dewa. Pada saat yang sama, karena batas atas, penindasan, kurangnya keteraturan, sulit untuk berlatih setelah mencapai tingkat para suci. Dalam hukum asing lebih lengkap, jadi setelah yang kudus, kecepatan latihan jauh lebih cepat daripada Yin, ditambah dengan bantuan 6 kali kecil, Chu Feng dapat melompat maju, juga diharapkan. Chu Feng bertanya, tidak ada hukum dalam hukum matahari, perintahnya penuh, apakah lebih cepat untuk berlatih? Yah, alam semesta neraka tempatmu berada adalah interpretasi akhir hukum, yang memang tempat perlindungan spiritual, dan perintahnya sempurna, Sihu mengangguk. Ini memberitahu Chu Feng bahwa di dunia manapun, ini jauh dari yang dibayangkan, kecepatan latihan di bawah sinar matahari memang akan jauh lebih cepat, tetapi itu tidak akan terlalu jauh dari sasaran. Tetapi satu hal yang pasti, orang-orang yang berevolusi di yang pada umumnya lebih kuat daripada yang ada di dunia bawah, karena jalan-jalan yang tidak rusak, dan peraturan langit dan bumi sangat intensif. Hal ini memungkinkan setiap orang untuk menerima lebih banyak pembaptisan gaya tatanan ketika mereka melanggar perbatasan. Tentu saja, ada juga kerugiannya. Misalnya, di dinasti Yang, bahkan orang-orang di tingkat emas tidak bisa terbang, dan mereka akan ditekan oleh perintah sempurna. Bahkan di beberapa tempat, orang suci tidak bisa terbang. Ini membuat Chu Feng terdiam, tetapi juga sangat ingin tahu, terus-menerus meminta lebih banyak hal tentang Yang. Dia sudah tahu bahwa bahkan orang-orang kudus tidak dapat menghancurkan planet di bawah sinar matahari. Jika Anda benar-benar ingin melakukannya, Anda akan dilenyapkan oleh kehendak planet ini. Di bawah sinar matahari yang kuat dari aturan, kehendak planet ini akan mengerikan. Saya mendengar bahwa tidak ada batasan untuk luasnya matahari. Apakah keluarga-keluarga itu hidup di planet kehidupan yang termasuk dalam kelompok etnis mereka sendiri? Tanya Chu Feng. Tidak, bintang-bintang dan bintang-bintang, planet-planet kehidupan, hanyalah kebun sayur mereka. Tanah produk-produk khusus yang tidak digali tidak berharga di mata beberapa kelompok etnis kuno yang telah ada selama ratusan juta tahun. Anda akan tahu kapan Anda pergi. Maka, itu tidak akan mengatakannya. Beberapa percakapan,
Meskipun Sihu tidak terlalu banyak bekerja sama, tidak ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Chu Feng masih tahu banyak hal. Aku harus pergi, dan sebelum aku pergi, aku akan pergi ke dataran tinggi dan jurang maut. Chu Feng pergi, karena 3 dewa di dataran tinggi itu datang untuk membunuhnya. Bagaimana dia bisa pergi dengan cara ini secara langsung? Dia harus pergi ke rumah para dewa untuk mencarinya. Tentu saja, dia secara alami tidak akan melepaskan jurang maut. Hai! Chu Feng menghilang, kecepatannya terlalu cepat, merobek kekosongan, dan langsung mencapai dataran binatang buas yang sengit. Pada tingkat ini, dia sudah menjadi master asing pertama. Sepotong surga dan bumi ini juga dianggap telah lama mengalami kemunduran, banyak dari mereka yang bukan dewa di zaman ini. Dia sekarang dapat menikahi dunia ini. Segalanya berjalan lancar. Setelah Chu Feng datang, tidak ada perlawanan. Jika dia memasuki wilayah yang tidak berpenghuni, dia akan masuk. Dia membuka Wushen, Dewi Dark Moon, dan Dongfu, Dewa Penyihir. Mereka yang disebut hamba dewa, para pengikut itu, hanya bisa gemetar di bawah penindasan para dewa. Masih ada dewa di dataran tinggi binatang buas, tetapi sudah tahu catatannya, tidak ada yang berani berdiri, tetapi sangat kesal. Chu Feng menghela nafas, sangat tidak senang, dia tidak ingin mengambil salah satu dari obat-obatan dewa. 100 tahun yang lalu, binatang buas yang sengit dan jurang berkelahi. Terluka serius, semua obat akhirnya diambil untuk penyembuhan. Hal semacam ini tumbuh terlalu lambat, dan sekarang mulai tumbuh. Dia memiliki hati untuk menggali, tetapi pikirkanlah, dunia ini terlalu kaya dan terlalu kaya, bahkan para dewa dapat membawa atribut itu. Tidak masalah jika dia mengambilnya sendiri. Jika dia ingin menanamnya di bumi, itu bisa membahayakan. Lupakan saja, ada juga obat-obatan dewa di bumi, dan ada juga pohon dewa. Saat dunia pulih, akhirnya akan tumbuh. Tentu saja, alam semesta vagina tidak memiliki makanan yang, dan efek ramuan obat jauh lebih sedikit daripada negara-negara asing. Adapun rasio antara yang dan yang, jauh lebih buruk. Pada akhirnya, Chu Feng secara tidak sengaja menemukan banyak hukum. Setelah belajar dengan hati-hati, ia sangat gembira. Ini diduga. Metode pernapasan Tao. Ini ternyata di rumah Gua Wushen, bahkan bukan penghasilan generasi seni bela diri ini, yang ditinggalkan oleh dewa di zaman kuno. Sama seperti metode pernapasan Buddha di sarang Suzaku, ini adalah kesempatan yang sama. Pada zaman kuno, kejeniusan Taoisme memasuki negeri asing dari mimpi murni, dan akhirnya terpaksa mengandalkan tekanan hidup dan mati untuk diberikan kepada Raja Dewa dari dataran tinggi yang kejam itu. Perlu dicatat bahwa batas atas dari dunia bawah menyebabkan mustahil untuk menjadi dewa, oleh karena itu larangan yang ditinggalkan oleh kuat Tao dalam jiwa murid-muridnya tidak dapat menghentikan Raja para dewa. Dia dengan mudah membuka dan mendapatkan metode pernapasan ini. Chu Feng sangat senang. Dia meninggalkan sini dan pergi untuk menyapu jurang. Sayangnya, panennya tidak besar. Akhirnya, dia kembali ke tanah terlarang pertama dan menemukan rubah batu. Dia menunjukkannya dengan metode pernapasan Tao. Ini bagus. Ini rahasia keluarga Tao. Ini bisa membuatmu berlatih di depan cermin. Meskipun hanya yang pertama, itu juga sangat berharga. Metode Tao sudah cukup untuk berada di urutan teratas dalam daftar. Mata Tianzun yang lumpuh agak indah, dan mata batu bercahaya. Bahkan jika volume tulisan suci ini hanya datang ke cermin, itu sangat menarik. Butuh waktu lama untuk belajar, dan akhirnya membantu Chu Feng untuk memperbaiki dan menghapus beberapa cacat. Majikannya, yang awalnya terkait dengan hubungan Tao, sangat erat hubungannya, jadi ada banyak jenis artikel yang berkaitan dengan hukum pernapasan Tao. Tuannya yang kuat telah mempelajari metode pernapasan tingkat atas, tidak bisa, tetapi selalu bersemangat, hati sangat bertentangan. Aku tidak bisa memikirkannya, aku mendapatkannya di sini. Awalnya aku ingin kembali ke dunia bawah, dan aku pergi ke keluarga Tao untuk mendapatkannya. Chu Feng menghela nafas, ini adalah pikirannya yang sebenarnya. Dia akan pergi ke matahari, secara alami dia harus cukup mempersiapkan. Dia sudah mendapat banyak metode pernapasan atas di dunia bawah, seperti Yaxian, Sang Buddha, Ulat Sutra Mayat Hidup. Ada lebih dari selusin artikel yang dikumpulkan oleh orang-orang yang, tetapi mereka akhirnya jatuh ke tangannya. Sekarang, dia dalam suasana hati yang baik. Dia tahu bahwa begitu dia memasuki Yang, dia ingin mendapatkan hukum pernafasan dari semua kelompok etnis. Tidak mungkin sama sekali, dan itu bukan rahasia. Daripada melakukannya, lebih baik bekerja lebih keras di dunia bawah untuk mengumpulkan beberapa metode pernapasan yang tidak terkendali. Pendahulu, kamu lihat bahwa kita harus pergi, kita harus berhenti bekerja keras, dan juga mencari kreasi lain di tanah terlarang pertama ini. Chu Feng tersenyum wajah penuh. Sihu berkata dengan wajah hitam, pergi mati, masih ingin menganggapku sebagai perisai daging. Selain itu, kau pergi dengan Suzaku kecil, tidak termasuk aku.
Aku bisa meninggalkan pendahuluku dan kamu berada di jalan sendirian. Ini bukan gayaku. Jika kamu ingin pergi, biarkan aku pergi. Aku punya sarana untuk mengeluarkanmu dari kandang ini. Bahkan jika tuanmu dapat melarangmu, itu juga akan berhenti. Jangan hidupkan kita. Apakah kamu yakin? Jika dikatakan bahwa Sihu tidak ingin menyingkirkan nasib ini, itu tidak mungkin. Aku yakin bahwa premisnya adalah kamu harus membantuku sekali lagi, sehingga aku cukup kuat untuk memiliki kepercayaan diri untuk membawamu di jalan, kalau tidak aku tidak akan mengerti. Chu Feng menjentikkan. Akhirnya, Sihu menggigit giginya dan memberinya perisai daging. Hai. Chu Feng tidak sopan. Setelah mempelajari medan dengan hati-hati, ia hanya mendiskusikannya dengan Sihu dan menggunakannya sebagai batu untuk menerobos ke kedalaman area terlarang. Kamu tidak bisa memberikan sedikit kelinci-kelinci. Aku benar-benar ingin menembakmu. Tuhan yang lumpuh penuh dengan wajah hitam, selalu merasa bahwa dia meminta batu, tetapi itu benar-benar tidak mengambil hati darinya, menganggapnya sebagai palu dan kalajengking batu, terlalu santai, biarkan api unggun. Chu Feng tertawa dan berkata, kesalahan, saya terganggu, beberapa merindukan, orang tua Anda sedang menunggu untuk itu. Pada akhirnya, tempat ini, lumpuh langit, menghela nafas dan terpana, tidak ada cara untuk menahannya, rasa sakit terakhir tidak bisa menahan teriakan. Urutan di tanah terlarang menyerbu, mengutuk angin, terlalu tidak canggih, berkata baik segera pada akhirnya, bagaimana anak ini bisa enggan untuk keluar ketika dia terjun. Pada akhirnya, detak jantung Chu Feng bertambah cepat, dan dia kembali dengan beban penuh. Dia mengambil 5 ramuan obat dan menghancurkan lebih dari 20 nukleus, yang rusak dan utuh. Selain itu, ia juga menemukan 3 raja-raja yang hancur. Nak, kamu baik-baik saja. Baiklah, keluarlah. Kita akan pergi dengan cepat, jika kita tidak pergi, kita akan menjadi pembalasan. Chu Feng sendiri merasa bahwa ada terlalu banyak hal, takut akan guntur. Suzaku kecil bahkan lebih terpana di samping, begitu banyak Senwo, benar-benar dapat membuat Chu Feng dan kekuatannya melambung. Bahkan, sangat diragukan, Chu Feng tidak harus menjadi Raja Dewa. 100 tahun latihan di negeri asing berakhir, aku mendorong tanah terlarang pertama, dan berusaha sekuat tenaga untuk pergi ke surga hari ini. Chu Feng ada di sana untuk menjadi dalam. Namun, dia menatap langit dari waktu ke waktu, tetapi dia benar-benar takut untuk menjatuhkan guntur dan kilat kepadanya. Oh! Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar tawa itu, Huo berbalik dan melihat seorang lelaki bungkuk muncul di kedalaman tanah terlarang, menertawakannya. Ini bukan pertama kalinya saya melihatnya, tetapi sekarang saya melihat senyum itu, atau membiarkannya khawatir, merasa menyeramkan. Pergi. Chu Feng mengambil Suzaku kecil, mengambil rubah batu, berlari liar, dan meninggalkan tempat terlarang pertama, dan pergi. Chu Feng melarikan diri dari tempat terlarang sepanjang jalan, dan dia malu dari hati orang tua bungkuk itu adalah bahan abu-abu dari paranormal, yang benar-benar menjadi manusia. Saya tidak tahu mengapa, melihat senyum yang tampaknya damai, sehingga dia benar-benar merasa seperti flu, dari kepala sampai kaki, selalu merasa canggung dan ngeri. Jika ada pilihan, dia benar-benar tidak ingin melihat lelaki bungkuk ini. Karena itu, di sepanjang jalan, dia diam-diam melarikan diri dari dunia bawah tanah, menjauh dari jurang, dan berhenti sampai dia mendekati dataran tinggi binatang buas yang ganas. Pendahulu, apakah kamu melihat orang tua itu dalam pakaian abu-abu? Pada saat ini, Chu Feng bertanya pada Tianzun yang lumpuh, rubah batu tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan, seolah-olah itu juga tabu, tidak mengatakan sepatah kata pun. Adapun Suzaku kecil, bulu merah cerah mengembang, beberapa takut, mata besar dengan panik, dan sekarang tidak ada ketegangan yang tenang. Lihat, apakah kamu takut? Stone Fox bertanya kepadanya. Pria sejati bisa takut, mengatakan tidak ada yang bisa memalukan. Chu Feng membawa tombak emas, membawa pedang tajam, energi para dewa penuh, mengguncang seluruh gurun. Mulut bebek mati itu keras. Jika cukup tenang, itu tidak akan begitu ceroboh. Itu akan sangat damai. Sihu meliriknya dan berkata tanpa ragu-ragu. Jangan katakan aku, kamu sendiri, tidak berlari bersamaku, apa yang orang tua bongkok itu datang ke. Chu Feng ingin tahu rahasia dari tanah terlarang pertama. Dewa yang pincang membuka sedikit, berkata, oh, jika aku melihat tubuhku yang sebenarnya, dia harus menangis, seorang pelayan tua. Sikap Sihu membuat Chu Feng tidak bahagia. Dia juga membuat tampilan seperti awan dan berkata, apakah kamu melihat dia melihat ekspresiku? Dia menertawakanku, ini adalah pesona kepribadian, melihat kamu menangis, melihatku tertawa. Sihu membuat penampilan seperti orang kelas dunia. Penampilannya tenang dan acuh tak acuh. Dia ingin menggunakan kontras menangis dan tertawa untuk menyoroti transendentalitasnya. Akibatnya, saya mendengar bahwa dia sangat tak tahu malu,
dan wajah timpang dari wajah Tuhan tiba-tiba runtuh. Itu Suzaku kecil yang tidak bisa berkata-kata, kepalanya menoleh, dan mata besar seperti rubi menatap mereka berdua. Chu Feng mengatakan itu mudah, tetapi nyatanya, jantungnya berat. Setelah pria bungkuk itu melihatnya, dia benar-benar menunjukkan senyumnya dan membuatnya merasa sangat gelisah. Sekarang punggungnya masih dingin. Dia semakin cemburu pada zat-zat aneh, jika ada kesempatan, dia harus membersihkan semua yang ada di tubuhnya, dia lebih kencang di jalur untuk menghancurkan jalan. Suatu hari, dia akan mengubah keilahiannya, melakukan segala yang dia bisa, dan mengambil jalan terkuat. Jika saya melakukan ini, saya terlalu kejam dengan yang lama. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa itu terlalu dingin untuk diri saya sendiri. Setiap kali saya memikirkannya, saya tidak tahu mengapa saya merasakan hati saya. Saya merasa bahwa beberapa tempat tidak memikirkan, dan saya merasa tidak nyaman. Lupakan saja, jangan berpikir banyak sekarang, tidak ada di dunia ini yang mutlak, aku mungkin berada di jalan lain. Sekarang, saya harus pergi, dia tidak memiliki keterikatan dengan dunia asing, dunia ini penuh dengan bahan aneh, bahkan jika Suzaku kecil tidak mempraktikkan teknik yang berbeda, dia masih terinfeksi dengan dunia ini. Dalam kata-kata Tianzun yang lumpuh, ini adalah kesedihan jiwa-jiwa di seluruh dunia, yang merupakan dunia yang putus asa. Pendahulu, kamu tidak ingin mengatakan apa-apa lagi? Tanya Chu Feng. Tidak ada yang bisa dikatakan, suatu hari kamu benar-benar bisa masuk ke bagian terdalam dari tanah terlarang, dan belum terlambat untuk mengerti. Bahkan, Chu Feng juga tahu bahwa di muka tempat terlarang seperti itu, bahkan Tianzun akan menyerang jika dia akan menyerang. Kali ini dia hanya mencari ujung 9 surga, dan tidak berani masuk jauh ke dalamnya. Kamu beruntung, bertahun-tahun tanpa akhir, tidak ada yang akan berjuang untuk beberapa hari ke depan, mencari peluang untuk kehidupan baru, Si Hu menghela nafas. Kali ini, Chu Feng mendapat 4 lembar kertas. Menurutnya, itu adalah keuntungan terbesar, sehingga Tianzun dan penggagas Yang Suo tahu bahwa mereka semua akan cemburu. Kecuali ada periode khusus, jika tidak itu adalah keberadaan kuno matahari, dan kekuatan-kekuatan tinggi itu tidak akan menyerang daerah terlarang dalam keadaan normal. Tempat terlarang pertama di negeri asing, tidak ada yang menembus untuk waktu yang lama, dan akhirnya memaksa orang tua itu dengan bungkuk untuk mengirim kertas. Menurut Si Hu, kertas asli terletak di inti tanah terlarang. Chu Feng tiba-tiba mengerti mengapa ada banyak tempat dalam larangan yang, tetapi kertas itu masih sangat berharga. Selanjutnya, Chu Feng duduk di gurun dan mulai memotong dewa-dewa ini dengan pedangnya. Dia berencana untuk menyerap semuanya dan kemudian kembali ke dunia bawah. Benda-benda ini mengandung beberapa zat aneh, yang tidak cocok untuk membawanya kembali, dan yang terbaik adalah berurusan dengan mereka di dunia ini. Di antara mereka, ada beberapa binatang yang belum berlatih mantra yang berbeda, dan mereka dipilih oleh Chu Feng dan diberikan kepada Suzaku kecil. Pendahulu, apakah kamu ingin memperlakukan dirimu seperti sebuah gulungan, dan menghancurkan dewa-dewa ini menjadi Suzaku kecil? Jangan tinggal. Si Hu marah, anak ini berani menyebutkan masalah ini, apa langit, jelas menggunakannya sebagai palu batu. Pada akhir hari, Chu Feng terus memotong, dia menyerap berbagai senuo di sini, ada lebih dari 20 tangan di tangan, termasuk raja-raja yang cacat. Ini adalah semacam kenaikan mengerikan. Dia memulai operasi kecil 6 kali secara penuh, dan segera setelah itu, hari perampokan tiba. Semuanya hanya karena dia menyerap terlalu banyak partikel ilahi, yang mengarah pada hukuman. Untungnya, ia tidak menyerapnya dalam satu tarikan napas, setiap kali ia menyerapnya, ia akan menunggu sebentar dan melihat ke langit. Di dataran tinggi, ada kilatan petir baru-baru ini, dan ada gemuruh datang, tetapi tidak ada yang berani mengganggu. Pihak-pihak sudah tahu siapa yang merampok. Sekarang Chu Feng memiliki kekuatan dan kekuatan absolut, tidak harus menemukan mundur, tidak takut akan ancaman dari dunia luar, takut pada makhluk tingkat dewa di dunia. Dia bisa menikah dengan orang asing. Ketika suatu hari dia menyerap 3 raja yang hancur, itu hanya 1 langkah lagi, dan dia memasuki ranah para dewa. Baru-baru ini, dia telah berkembang dengan cepat, setiap hari, dia memiliki berbagai lendir dan darah, ini disebabkan oleh metamorfosisnya yang ganas. Sekarang, semua selnya luar biasa aktif, mengandung energi mengerikan. Dengan sedikit napas berjalan, organ-organ dalam bersinar, tulang-tulangnya bergemuruh dan bergetar, dan dagingnya tanpa cacat dan tidak berevolusi, telah berevolusi ke tingkat yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa ketiga raja-raja terlalu lemah, dan jika mereka sedikit lebih lengkap, dia bisa melangkah lebih jauh. Hari-hari ini, Suzaku kecil juga membuat kemajuan yang cepat. Ia memiliki beberapa inti dan makanan yang rusak. Ia telah berevolusi dengan cepat dan akhirnya memasuki ranah Tuhan. Chu Feng menyipitkan mata pada rubah batu.
Ketika dia bertanya pada Sihu bagaimana cara memecahkan dunia pada saat kritis, dia akan menghindari menjawab pertanyaan itu. Akibatnya, ketika Suzaku menghadapi masalah ini, secara bertahap ia menginspirasi dan secara aktif membimbing. Namun, Chu Feng juga agak khawatir, usia sebenarnya dari Suzaku kecil tidak kecil, sudah 230 tahun. Namun, sampai sekarang, itu masih sangat sederhana, bahkan jika keadaan ini lebih tinggi, itu akan menderita kerugian besar di masa depan. Ini berbeda dari milikmu. Kamu tidak ingin kembali ke dunia sampai sekarang, dan itu ditakdirkan untuk hidup. Sihu memberitahu detailnya bahwa tidak ada penyembunyian. Ini ingin Suzaku kecil untuk sementara waktu menjaga hati anak itu, untuk memahami ranah Tuhan, jadi jangan ragu untuk secara pribadi pergi ke titik, membantunya untuk berkhotbah, membantunya untuk memahami secara menyeluruh. Karena, dalam pengaturan rubah batu, Suzaku kecil akhirnya akan mulai lagi, dan tindakan hidup ini hanya terakumulasi. Setelah waktu di dunia bawah, kamu membiarkannya mengalami debu merah, dan itu menarik. Lagi pula, itu menekan alam dan tidak bisa menjadi dewa. Ia tidak mau berlatih, meninggalkan cukup waktu untuk mengalaminya. Secara eksotis, Sihu percaya bahwa sepanjang waktu di sini sangat berharga. Chu Feng tertegun, sepenuhnya dipahami, tidak lagi mengatakan apa-apa. Suzaku kecil sekarang memiliki kertas, untuk bereinkarnasi dari dunia bawah, ke matahari. Sihu mengatakan bahwa bahkan jika dia tidak mempraktikkan teknik yang berbeda, zat aneh dalam tubuh telah menumpuk sampai batas tertentu, dan tidak ada cara untuk membantunya menyelesaikannya. Kita akan bertemu satu sama lain di masa depan. Reinkarnasi sulit bagi banyak anak yang kuat. Sangat sulit untuk memiliki kesempatan. Hidup dapat diulang satu kali dan diciptakan kembali. Itu adalah peluang dan ciptaan terbesar. Chu Feng melihat Xiao Zuk dengan air mata di matanya dan dengan enggan, untuk menghiburnya. Pada akhirnya, mereka berada di jalan, tidak ada waktu untuk menunda. Chu Feng berhasil di negara-negara asing, tidak perlu tinggal. Ingat, neraka itu sangat berbahaya. Kamu harus menyegel dirimu sendiri. Jangan mengungkapkan fluktuasi energi para dewa. Kalau tidak, itu akan ditelan oleh jurang besar. Itu sangat mengerikan. Chu Feng berulang kali menekankan bahwa ia takut akan peristiwa besar. Dia sangat hikmat, kelalaian, bahkan dia harus mati, dia tidak ingin ditelan oleh Agung. Jangan terlalu khawatir dan takut. Pada awalnya, bahkan jika dekrit itu tidak diaktifkan, itu akan tidak bersalah dan bisa muncul di dunia bawah. Tubuh Taiwu Tianzun terbunuh. Itu karena dia terlalu sombong. Dia berani pergi ke sekitar Great Plains. Bahkan jika dia menekan dunia, dia akan dibunuh, dan beberapa pengikut akan mati. Chu Feng mengeluarkan jam jiwa, membiarkan Suzaku kecil masuk, dan juga bersiap untuk memasukkan rubah batu ke dalamnya. Kamu yakin, aku bisa lewat? Sihu tidak percaya. Pendahulu, kamu harus percaya padaku, ini adalah langkah pertama untuk menghancurkan tuanmu yang besar untuk memenjarakanmu. Jika aku bisa membawamu ke dunia bawah, giliranmu mungkin akan datang. Akhirnya, Sihu setuju, dan juga dimasukkan ke dalam jam jiwa oleh Chu Feng. Chu Feng berpura-pura sama, dan memasukkan tubuhnya sendiri ke dalamnya, hanya menyisakan jiwa-jiwa. Kemudian, di tangannya, ada sepotong bubur magnet yang tidak berharga, dan dia siap menggunakannya untuk memblokir bel jiwa dan sepenuhnya mengisolasinya dari luar. Sumsum magnetik, permata, adalah hal yang paling didambakan para peneliti lapangan. Ketika Chu Feng memeriksa rampasan dari Senfu Dongfu, dia tidak sengaja menemukannya. Hal ini dapat mengisolasi segalanya, bahkan kekuatan spiritual Tuhan tidak dapat menembus. Ia memperkirakan bahwa dalam kondisi Tianzun yang lumpuh, cahaya jiwanya tidak dapat menembus sumsum magnet. Selain itu, ia juga menakuti rubah batu, dengan mengatakan, pendahulu, Anda harus berhati-hati, Anda telah menjadi Tianzun, dan Tuan Anda telah meninggalkan berbagai larangan di tubuh. Saat melintasi dua dunia, itu lebih berbahaya daripada orang lain. Anda harus stabil. Hidup, gunakan ban batu untuk melindungi cahaya jiwa, bahkan jika tubuh batu hancur, meninggalkan semangat yang baik, lebih baik mati secara langsung. Kalajengking kelinci, apakah kamu yakin? Orang tua itu tidak akan pergi bersamamu. Si lumpuh Tianzun sebenarnya sangat takut mati, kalau tidak akan begitu ulet dalam eksotis, jadi saya mendengar intimidasi Chu Feng, langsung berbulu. Tidak apa-apa, paling-paling, itu berarti kamu memiliki lebih sedikit lengan dan lebih sedikit kaki, dan kamu telah merusak setengah dari tubuh batu ke samping. Cahaya jiwamu pasti akan menyimpan sebagian besar darinya. Turun dari bas, orang tua itu tidak mengambil mobil ini, dan tidak pergi ke matahari denganmu. Ini sudah malam, sudah berangkat, kita harus berada di sini untuk para pendahulu. Chu Feng membanting, memasukkan sumsum magnetik ke dalamnya, benar-benar menyegelnya, dan kemudian mengocok jam jiwa dengan keras, membiarkannya menabrak dengan keras.
Di jam jiwa, rubah batu itu berbulu, tetapi hanya bisa mengering, sangat takut mati, dengan tegas menyusutkan semua roh, dan berkonsentrasi pada inti tubuh batu, tidak berani menjelajah. Chu Feng menggunakan cahaya jiwa untuk mengguncang jam jiwa, dan bergegas ke tanah di mana ia bertemu dengan leluhur iblis, menyebutnya, dan mendapat tanggapan. Dalam prosesnya, dia sudah mengeluarkan kotak batu, mengumpulkan dirinya sendiri dan jam jiwa, dan mulai bersiap untuk kembali, melalui simpul dunia khusus ini. Dengan suara keras, kotak batu itu melintasi masa lalu, dan cahaya mengerikan meletus di sepanjang jalan, melewati selaput dan dengan lancar kembali ke gunung. Chu Feng kembali ke neraka. Dalam sekejap, kotak batu itu redup dan dikembalikan ke keadaan semula. Kali ini untuk Baoping sangat biasa, sekuat Tianzun yang lumpuh tidak pernah menyadarinya, karena tidak ada induksi abnormal, itu telah diabaikan. Kembalilah, aku akhirnya kembali, aku tidak tahu apa yang sekarang, bagaimana bumi sekarang. Chu Feng mengepalkan tangannya. Setelah 100 tahun perubahan kehidupan, ia mengakhiri perjalanan kultivasinya dan akhirnya kembali sepenuhnya. Chu Feng memiliki beberapa perasaan tentang perubahan hidup. Meskipun dia telah dalam 1 tahun terakhir, dia telah mengalami 100 tahun di dunia asing. Adegan itu ada di depan Anda, dan 100 tahun telah berlalu, jika Anda memiliki mimpi besar, biarkan dia bernyanyi, ruang berubah, dan waktu salah tempat. Dia menghela nafas dengan lembut dan akhirnya kembali. Ini adalah dunia tempat dia berada. Dalam 1 tahun terakhir, ini akan menjadi medan perang utamanya. Kemudian dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh musuh. Dia sekarang adalah Raja Dewa Semu, tidak lagi setahun yang lalu, dia hanya bisa menonton pedang, Lei Gong, dan sisi lain dari bunga itu meledak, orang-orang di sekitarnya mati, sekarang dia berpikir. Zan Tuhan. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya Chu Feng pada leluhur iblis, ingin tahu situasi saat ini. Sebelum dia pergi, dia tahu bahwa jalur antara yang dan yang bisa bertahan selama lebih dari 1 tahun, jadi dia menghilang selama 1 tahun dan pergi ke negara asing untuk meningkatkan kekuatannya. Dia siap untuk kembali sebelum orang-orang yang benar-benar pergi, dan menetap dengan beberapa orang. Situasinya agak rumit. Setelah selang 1 tahun, tidak ada perubahan pada leluhur-leluhur, telah ada di sini, dan telah menunggu, akhirnya berhasil membawa Chu Feng kembali. Tidak peduli seberapa kuat Anda, jika Anda tidak memiliki orang-orang di dunia ini, Anda tidak dapat melintasi perbatasan seperti dewa. Hei! Lonceng jiwa bergetar. Jelas, ini adalah pergerakan rubah batu dan Suzuki kecil. Intuisi kalajengking jongkok sangat kuat. Firasatnya berhasil melintasi membran dan sampai ke dunia bawah. Chu Feng mengeluarkan sumsum magnetik dan melepaskan keduanya dari jam jiwa. Pada saat yang sama, cahaya jiwanya kembali ke daging, yang membuatnya lebih nyaman. Dingin sekali. Ketika Suzaku baru saja keluar, dia tidur siang. Untuk amannya, Chu Feng membuatnya langsung memproklamirkan diri ke negara bagian Yaseng, takut ada yang tidak beres. Dia telah tinggal di negara asing, atau dia telah datang ke alam semesta yang begitu dingin untuk pertama kalinya, dan beberapa di antaranya tidak cocok. Lumpuh-lumpuh jauh lebih tenang, dan jalan yang dilaluinya sangat panjang, bahkan di tengah-tengah matahari, jalannya telah menjadi sangat yin, yang lebih dingin daripada yin. Pada saat ini, dalam pengalaman, dalam persepsi, untuk memahami situasi sebenarnya dari alam semesta ini, penampilannya agak rumit, itu sebenarnya benar-benar menghilangkan alien, kesuksesan lintas batas. Ini berarti bahwa untuk pertama kalinya, ia telah melepaskan diri dari pemenjaraan tuannya. Ketika hidup berubah, itu juga akan menghancurkan nasib itu. Apakah ini dunia bawah? Suzaku kecil menjerit dengan mata besar dan ingin tahu tentang segalanya. Leluhur iblis masih ingin berbicara dengan Chu Feng. Tiba-tiba dia melihat 2 makhluk lagi. Tiba-tiba dia diam dan tidak berkata apa-apa. Tidak di dunia bawah, Tianzu yang lumpuh itu tiba-tiba terbuka. Apa situasinya? Chu Feng hanya ingin memperkenalkan situasi khusus untuk Xiao Suzaku dan Sihu, serta beberapa hal yang membutuhkan perhatian, dan tidak berharap untuk mendengar kalimat seperti itu. Apakah ini bukan di mana dunia bawah berada? Apakah ada masalah dengan kepulangannya? Apakah itu dihitung? Untuk sesaat, hati Chu Feng canggung, dan dia sangat waspada, dia membuka matanya dan memandangi iblis itu, tapi... Ya. Dia curiga dan menatap Sihu. Jalan rusak, tatanan memiliki cacat serius. Yang paling penting adalah bahwa dunia ini terlalu kecil. Ini bukan alam semesta, tetapi ruang yang sempit dan dingin. Jongkok sangat tenang, katakan hal seperti itu. Ini membuat Chu Feng sekilas, sambil membiarkan para leluhur terpana. Bukankah ini sih? Apakah ada yang salah? Chu Feng berpikir, ini bukan pertama kalinya dia mendengar. Pada saat yang sama, dia memikirkan Taiwu Tianzun. Dia juga menyebutkan beberapa hal terakhir kali. Dia mengatakan bahwa ini adalah ruang kecil untuk sebuah pesta.
Ini adalah kuburan massal. Apakah ini neraka? Sekarang tampaknya ada beberapa masalah. Aku memikirkan beberapa hal lama. Siu tidak ingin memikirkan kembali kepada tuannya, tetapi dia harus menyebutkannya. Di masa lalu, ketika tuannya berbicara dengan pria hebat lain, dia pernah membicarakannya, ada yin di bawah sinar matahari, oposisi alami, belenggu di matahari, dan tidak ada kelemahan di dunia bawah. Si Hudao berkata, guru saya mendorong dunia bawah pada waktu itu. Chu Feng mendengar kata-kata itu, alisnya terkunci dalam. Aku punya perasaan bahwa guruku mengatakan bahwa dunia bawah tidak ada di sini. Tentu saja, tuannya tidak pernah meninggalkan ruangan dan tidak pernah mengunjungi alam semesta ini, setelah membaca detail dari orang-orang yang harus ada pengurangan yang lebih dalam. Namun, Siu adalah seorang murid dan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tindak lanjutnya. Neraka ini sebenarnya bukan yin. Nenek moyang para leluhur terpana, jika bukan dunia nyata, di mana itu? Si Hudao berkata, secara teori, harus ada dunia bawah yang besar, dingin dan agung, waktu historis sangat panjang, sangat kuno, dan berlawanan dengan yang. Ini membuat tubuh Chu Feng sedikit dingin, yang benar-benar mengejutkan. Rubah batu sangat serius, berkata, namun, sebenarnya tidak ada bukti kuat tentang yin besar dalam teori, tetapi kekuatan deduksi. Teori itu sulit untuk menemukan bukti untuk dibuktikan. Karena tidak ada yang bisa mencapai neraka besar. Paling tidak, makhluk-makhluk Tianzun dalam seri ini tidak dapat dilakukan sama sekali, dan mereka tidak pernah benar-benar memahaminya. Yang mereka tahu hanyalah pos pemakaman. Chu Feng telah menjadi dewa untuk waktu yang lama. Pengurangan yang disebut itu sangat masuk akal. Ada yin dan yang. Karena ada yang besar dan tidak bersalah, harus ada kemuliaan besar dalam kemakmuran untuk situasi yang mengerikan. Dia dulu berpikir bahwa dia tidak adil, dan itu tidak tepat. Mengapa alam semesta ini jauh lebih sedikit daripada matahari, yang disebut yin dan yang terlalu tidak seimbang? Sekarang, dia agak terjaga, jika teorinya benar, yin belum pernah muncul sebelumnya. Pikirkan baik-baik, dunia mereka yang rusak, ruang yang cacat, evolusi di sini agak menyedihkan, atas nama dunia bawah, ditekan oleh orang-orang di bawah sinar matahari. Da Yin, Chu Feng Shen terlalu kosong dan merenung untuk waktu yang lama. Kemudian, dia kembali kepada Tuhan, dan hari ini dia kembali, bagaimana dia bisa linglung. Sekarang fokusnya bukan pada ini, ada waktu untuk berdiskusi dengan Tianzun yang pincang. Dia telah berada di negara asing selama 100 tahun, dunia ini telah berlalu selama setahun, apakah ada perubahan? Dia buru-buru bertanya kepada nenek moyang para leluhur, apakah orang-orang di yang datang ke alam semesta ini lagi? Ya, mereka telah datang lagi, leluhur iblis mengatakan yang sebenarnya. Aku ingin melakukan yang terbaik. Setelah Chu Feng mendengar, mata tertegun, tetapi mereka mengendalikan diri dengan baik, tanpa ledakan fluktuasi energi tingkat dewa. Dia khawatir. Saat ini, dia paling khawatir tentang para imam kecil. Orang tuanya pergi. Qin Yinyin meninggal, dan kerabat dan teman-temannya kelelahan. Hanya satu anak yang tersisa. Dia seharusnya baik-baik saja, kata leluhur setan. Hai. Meski begitu, Chu Feng adalah pertama kalinya untuk pergi di jalan, membawa mereka, dan bergegas ke bintang-bintang. Setelah pergi selama lebih dari 1 tahun, dia benar-benar mengalami waktu 100 tahun. Ketika dia memikirkan satu-satunya putra, dia tidak bisa duduk diam. Di alam semesta, aliran cahaya telah berlalu, dan bahkan jika angin Chu menekan dirinya sendiri di cermin, sekali kegilaan di jalan, itu mengerikan, dan bintang-bintang di sekitar laut kembali. Tentu saja, itu adalah ruang kecil dan dingin. Di alam semesta sebenarnya dari dunia bawah, bagaimana bisa seorang penguntit mendekati dengan cara ini? Kata Jongkok. Jika Anda belum mendengar dialog antara master dan kekuatan lain, itu hanya akan merasa bahwa apa yang disebut undercast terlalu tak tertahankan. Sekarang, semakin banyak alasan yang diyakininya, masih ada neraka yang sangat besar. Chu Feng tidak bisa mengurus ini. Dia hanya ingin melihat anaknya sendiri untuk pertama kalinya. Dia harus pergi selama 100 tahun. Kali ini dia membawa kembali beberapa lembar kertas. Jika pastor kecil itu tahu, dia tidak tahu akan seperti apa. Mungkin mengejutkan, maka dia akan berteriak. Sepanjang jalan, Chu Feng melihat beberapa evolusionis istimewa, menantang Yang, tidak seperti orang-orang di alam semesta ini, jelas dari Yang. Namun, dia tidak memulai, dia juga tidak membuat ular tertegun untuk menghindari kecelakaan. Landasan Puredrim Purelen murni hancur, dan tanah aslinya sudah menjadi puing. Lebih dari 100.000 murid terbunuh dan darah mengalir ke sungai. Ketika jalur angin Chu ada di planet ini, dia menghela nafas sedikit, dia dulu datang beberapa kali di masa lalu, dan dia menggunakan jalan untuk memasuki domain alien, membunuh alam semesta yang kacau, suci kecil, dan dinasti Qin.
Semuanya baru kemarin, tapi di sini, berhenti di sini, dan kemudian melihat ke belakang, tetapi tidak ada yang tersisa. Wanita yang pernah dianggap sebagai dewi oleh generasi muda tidak lagi terlihat. Lebih dari 1 tahun telah berlalu, tulang-tulang mimpi besar masih ada di sana, dan darah orang-orang kudus di gunung-gunung dan sungai-sungai masih merah, mengkilap, dan sangat melotot, yang membuat hatinya membunuh tanpa batas. Chu Fengxin memiliki api di dalam hati, dan telah menahan selama 100 tahun, untuk kembali ke masa kini dan pergi untuk membunuh. Selama 100 tahun, ia berlatih, membiarkannya melupakan semuanya untuk sementara waktu, dan pada hari itu, semua foto kematiannya, tetapi bagaimana itu bisa dilupakan? Hai! Dia menghilang dari sini dan jatuh ke kedalaman Xinghai. Pada akhirnya, Chu Feng tiba dan mendarat di bidang bintang yang konyol, muncul di luar asteroid yang sederhana. Ini adalah retret dari mimpi Tanah Suci. Beberapa biji dan api disembunyikan di sini. Ada pedang terbang di planet ini, dan ada harta karun rahasia. Setelah memasuki atmosfer, Anda dapat dengan jelas merasakan bahwa pertempuran itu sengit dan gunung-gunung serta sungai-sungai mengaum dan bersinar. Mata Chu Feng tiba-tiba meraung, dan suara membanting menghilang dari tempat itu dan menukik ke permukaan. Dia benar-benar takut, khawatir melihat adegan kesedihan, takut melihat darah para imam kecil, ditangkap dan bahkan dibunuh oleh orang-orang di bawah sinar matahari. Angin Chu jatuh seperti kilat, dan kekosongan langit menjadi mencolok, seperti pisau yang cerah, yang membuat orang-orang di planet ini ngeri. Tetapi segera ia bersatu pada nafas dan menemukan alarm palsu. Ini adalah evolusi dari mimpi murni, dan itu adalah konfrontasi yang nyata. Baik para murid dan para penatua sangat berkomitmen. Mengetahui rasa malu dan keberanian, bintang mimpi besar itu hancur, dan sisa perampokan itu tidak menyakitkan. Jantung masih berdarah selama lebih dari 1 tahun. Mantan saudara dan saudari meninggal terlalu parah dan tidak pernah melihatnya lagi. Dan tuan mereka, Shizu dan yang lainnya, ketika mereka berjuang untuk mendapatkan kesempatan bagi beberapa dari mereka untuk melarikan diri, mereka dibombardir oleh musuh, dan setelah mengerahkan kekuatan magis, mereka akan masuk ke lumpur berdarah, jenis penderitaan, jenis sangat sengit hingga mereka tidak bisa melupakan kehidupan ini. Karena itu, selama setahun terakhir, mereka semua menderita, mencoba mengembalikan kejayaan mimpi-mimpi murni, menjadikannya kuat kembali, dan berharap untuk membalas dendam suatu hari nanti. Chu Feng melihat pendeta kecil Tao itu, meskipun usianya baru 1 tahun, tetapi berlari seperti angin, melompat di pegunungan, melompat dari satu tebing ke tebing yang lain, terlalu fleksibel. Dia jatuh ke dalam situasi yang menarik di rahimnya, dan dia belum pulih, dia telah melupakan semua jenis rahasia yang akan dia miliki, tetapi sekarang kebugaran fisik ini tidak sebanding dengan orang kebanyakan. Selain itu, selama berlari, ada suara gemuruh, dan kakinya bersinar, dan dia mulai berlatih di negara muda. Chu Feng mengangguk. Sebelum dia pergi, dia secara pribadi menulis undang-undang, yang ditulis sesuai dengan tulisan tangan yang diberikan oleh Fox, dan memberitahu cara menumbuhkan jenius yang terkuat. Para imam berolahraga sesuai dengan beberapa metode kuno di atas, tetapi beberapa dari mereka pasti tidak ditemukan, tetapi hanya pertumbuhan matahari, sedikit penyesalan. Chu Feng, seru seseorang. Satu-satunya orang suci dari mimpi tanah murni, orang tua yang diselamatkan oleh Chu Feng adalah orang pertama yang tiba, dan dia sangat bersemangat setelah melihatnya. Murid-murid lain telah datang, dan beberapa penatua, semuanya bahagia dan sedih. Ketika mereka melihatnya, mereka memikirkan Qin Yinyin, dan gadis-gadis surgawi mereka tidak dapat kembali lagi, setahun yang lalu. Imam kecil itu sangat baik, melompat-lompat di antara tebing, seperti binatang buas purba dan buas, kuat dan kuat. Dia sangat sadar dan tersentak kembali, dan melihat Chu Angin sekilas, dan tiba-tiba dia melihat raptor, menyebarkan sayapnya langsung dari tebing, meraih pohon anggur gunung di udara, dan bergoyang lurus, membanting dalam waktu dekat. Tidak diragukan lagi, sekarang dia telah melupakan masa lalu, bukan Tao yang beracun, tetapi anak yang murni dari jiwa. Tidak ada kecanggungan di mata yang besar. Sangat jelas dan sangat dekat dengan Chu. Ini adalah ayah dan anak yang terhubung dengan darah. Induksi. Ketika Taois kecil bergegas ke depan dan memeluk lengan Chu Feng, satu kalimat saja, biarkan Chu Feng hampir meneteskan air mata. Aku menginginkan ibuku. Dia sangat murni sekarang, tanpa ingatan kehidupan sebelumnya, tetapi kebijaksanaan awal, mengingat adegan kehidupan dan kematian setahun yang lalu, sudah tahu bahwa Qin Yuyin meninggal, dan kemudian tidak bisa menahannya. Chu Feng merasa hatinya tersumbat, seperti pisau, memikirkan gambar setahun yang lalu, suara Qin Yin ditutupi dengan darah. Terkikis oleh bahan emas, wajah cantik sangat pucat, tidak ada darah, lemah dan lemah pembukaan memungkinkan dia untuk merawat para imam kecil. Suatu hari, aku akan bertemu lagi, Chu Feng berjongkok dan menyentuh kepalanya.
Tapi dia sudah pergi, sepenuhnya dari dunia. Tao kecil itu menitikkan air mata dan tidak ingin mengatakan kata-kata kematian. Dia menatap angin Chu tanpa daya. Mata jernihnya dipenuhi dengan air mata dan bertanya pada Chu Feng. Bagaimana saya bisa melihatnya? Kehilangan ingatan, kembali ke sifat anak dan hati pendeta kecil, sekarang terlihat sangat menyedihkan. Air mata diam, menundukkan kepalanya, memandangi kaki kecilnya, sangat sedih. Chu Feng berbisik, selama kamu cukup kuat, kamu bisa pergi ke matahari. Kamu bisa melihatnya, karena dia tidak mati, lahir di bawah sinar matahari. Di masa lalu, dia jarang berbicara dengan para pendeta, dia biasanya berjongkok dan berkelahi. Sekarang dia melihatnya memulihkan hatinya, wajahnya sangat murung, dia merasa sangat sedih. Benarkah? Pastor kecil itu mendongak, dan mata besar dengan air mata sangat cerah, mengungkapkan warna harapan, dan seluruh orang itu memiliki semangat yang lebih kuat. Karena, ia memiliki harapan di dalam hatinya, tidak lagi begitu tak berdaya seperti di masa lalu, selalu merindukan ibunya tetapi tidak ada tempat untuk ditemukan. Sekelompok orang di mimpi murni berdiri di sekitar, sangat terkejut, dapatkah Qin Qinyin dibangkitkan? Orang suci tua itu menghela nafas, bahkan jika itu terlahir kembali di bawah sinar matahari. Itu juga harus orang lain, dan penampilan serta balapan pun bisa berubah, penuh ketidakpastian. Bukankah ini Taois kecil lebih dari 200 tahun yang lalu? Tidak ada banyak perubahan. Suzaku kecil melangkah maju dan memandang pendeta kecil itu. Dia merasa sangat imut dan jauh lebih kuat daripada dia. Tentu saja, pada saat itu dia masih disarang Suzaku, dia tidak besar, tetapi dia dan ibunya memberikan perhatian khusus kepada orang-orang evolusioner luar angkasa yang tinggal di dataran tinggi. Kakak perempuan, halo. Pastor kecil itu menyapa dengan air mata, sangat sopan, dan ini berbeda dari para alien lebih dari 200 tahun yang lalu. Setelah melihat para imam, Chu Feng benar-benar melepaskan hatinya, dan ini memiliki kesempatan untuk bertanya tentang situasi saat ini dari leluhur para leluhur, dan juga kepada orang-orang dari mimpi murni untuk memahami apa yang terjadi pada tahun lalu. Pada tahun lalu, memang ada orang-orang dari dinasti Yang, tetapi kali ini sangat rendah, tidak sombong seperti terakhir kali, mencari sesuatu dalam diam. Kemudian, dilaporkan bahwa kuil Tao Tai Wu Tianzun jatuh di sini, menyebabkan sensasi besar, dan semua ajaran di dunia bawah terkejut. Beberapa orang telah menyimpulkan bahwa makhluk Daewo di Dayuan mungkin masih hidup dan pernah terbangun, itulah akar penyebab jatuhnya Tai Wu Dao. Ini tentu saja membuat orang-orang ketakutan dari dunia bawah, dan tiba-tiba tidak lagi terkenal. Namun, setelah 1 tahun penjelajahan, orang-orang dari beberapa agama telah memulihkan sifat mereka, mereka masih melihat makhluk-makhluk di alam semesta ini dalam pandangan mata burung, dan kadang-kadang mereka tampak sombong. Namun secara keseluruhan, tidak ada lagi kasus berani mencuci keluarga atau menghancurkan beberapa planet kehidupan. Selain itu, ada acara besar lainnya, yang juga merupakan titik balik yang jauh jangkauannya. Berbagai ajaran dalam yang mengumpulkan murid-murid dari kelas benih yang lebih rendah, yang disebut sebagai spesies yang lebih rendah. Apa yang terjadi? Chu Feng mengerutkan kening. Mereka merekrut murid, mencari evolusionis berbakat, untuk membawa mereka ke matahari. Orang suci tua dari mimpi tanah murni menjawab, kejadian ini menyebabkan orang-orang di alam semesta berguncang. Untuk sementara waktu, ada beberapa perbaikan yang tersebar, dan ada beberapa talenta bagus untuk mendaftar. Saya tidak tahu untuk alasan apa, orang-orang di dinasti yang mengambil banyak orang. Kemudian, ada acara besar. Taois, Buddha, dan abadi Asia, beberapa kelompok etnis kuat yang dapat peringkat di garis depan yang juga memiliki utusan untuk tiba di alam semesta ini. Ini subversif. Setelah beberapa utusan muncul, dipastikan bahwa sebagian besar dari 10 warisan dunia bawah berhubungan dengan Yang. Apa yang terjadi kemudian? Tanya Chu Feng. Dao, Yaxian, Buddhisme, Del. Di dunia bawah, semuanya telah secara khusus dilarang, sehingga hukum pernafasan yang tersisa yang mereka kuasai tidak dapat diteruskan ke orang lain, atau mereka akan langsung diubah menjadi penjarahan. Chu Feng mendengar, semburan kesunyian. Secara alami, dia sudah tahu bahwa beberapa warisan dari alam semesta ini berasal dari matahari. Namun, ketika dia mendengar ini, dia masih menghela nafas. Jajaran teratas di dinasti yang benar-benar menakutkan dan kuat. Selain itu, para utusan dari dinasti yang juga memberi kelompok etnis ini kesempatan untuk lulus ujian ke matahari, dan bahkan membawa seluruh kelompok etnis ke masa lalu. Orang suci kuno dari impian murni mengatakan kepada kita bahwa saat ini, banyak orang jenius di alam semesta ini telah menghilang, dan diduga bahwa mereka telah dibawa pergi oleh Yang Ren. Selain itu, jika ada keseluruhan kelompok etnis yang pergi, migrasi diperlukan. Jadi momentumnya sangat luas, begitu luas. Chu Feng kagum. Pada titik ini,
ia agak jelas, sehingga tidak mengherankan bahwa murid-murid dari murid-murid Taiwu, Yi, Yuanxi, dan Cao Yu tidak menggerakkan Tao atau Dewa Abadi Asia. Karena kelompok etnis ini memiliki dasar di bawah sinar matahari, ada masalah besar. Sebenarnya, kebenarannya seperti ini, setahun yang lalu, evolusi keluarga yang turun, dan metode pernapasan yang dikumpulkan berasal dari mereka yang telah membunuh keluarga di dinasti yang tetapi memiliki perintah yang hebat. Misalnya, metode pernapasan mimpi besar, zaman kuno juga berada di peringkat 10 besar di Yang, tetapi di era tertentu dihilangkan, ajarannya dipadamkan. Ada juga ulat sutra mayat hidup, yang juga hancur oleh kemuliaan di bawah sinar matahari, tetapi napas mayat hidup mereka masih memalukan dan sangat cemburu. Oleh karena itu, setelah orang-orang yang datang, mereka akan langsung mulai dengan orang-orang yang menguasai metode pernapasan ini tanpa gangguan. Orang-orang yang berada di ruang yin adalah murid. Apakah mereka tidak menghina? Bagaimana mereka memperhatikannya? Chu Feng tidak mengerti. Pada saat ini, Tianzun yang lumpuh diam-diam menyampaikan kepadanya, menceritakan beberapa keadaan, yang telah melakukan semua jenis eksperimen jenius terkuat, dan semua kelompok etnis telah mencoba untuk menumbuhkan keturunan yang lebih kuat, ingin generasi menjadi lebih kuat daripada satu generasi. Di antara mereka, ada teori bahwa yang murni tidak selalu mewakili yang terkuat. Mungkin dapat dianggap menempatkan yang jenius, yang disebut jenius matahari, ke dalam yin, dan kemudian membawanya kembali setelah periode waktu tertentu, mungkin ada hasil yang tidak terduga. Dengan dukungan teori ini, secara alami beberapa orang berpikir bahwa Anda dapat membawa kembali beberapa spesies genital secara langsung, dan mencobanya jika Anda mengolahnya. Efeknya mungkin lebih baik. Orang-orang suci kuno dari impian murni menghela nafas bahwa sebagian besar jenius di dunia bawah harus dihancurkan, banyak jenius yang mengenal Xinghai telah menghilang sejak lama, dan mereka diduga telah pergi atau bahkan dibawa pergi. Tianzun yang lumpuh diam-diam berkata, saya kira, karena Taiwu Dao meninggal di sini, mereka curiga bahwa evolusi Daiwo melindungi alam semesta ini, dan mungkin menduga bahwa keberadaan tingkat Daiwo bukanlah manusia yang, tetapi lahir di sini, dan yang secara alami dimulai. Selain itu, aku sangat mementingkan tempat ini. Selain itu, pengurangan dayin dari majikanku dan rencana pengembangan salah satu anak terkuat dari orang kuat mungkin dianggap serius oleh beberapa orang. Mereka ingin banyak percobaan di dunia bawah. Menjadi kelinci percobaan, akankah akhir pertandingan menjadi sangat menyedihkan? Chu Feng mendengar kata-kata itu, alisnya dalam, dan gerakan orang-orang yang tidak kecil. Si Hudao berkata, untuk saat ini, itu akan menjadi murid dari setiap gereja. Jika kinerja cukup baik, ada banyak peluang. Tentu saja, jika kinerja sangat buruk, maka akan dikatakan. Chu Feng mempelajarinya secara terperinci, bertanya kepada para santa tua mimpi murni, karena nenek moyang iblis juga mengetahui beberapa, tetapi bagaimanapun juga, ia telah bersembunyi di pegunungan untuk waktu yang lama, menunggu kembalinya angin Chu, tidak terlalu mendetail ke dunia luar. Baru-baru ini, pemilihan spesies tumpang sari semakin kuat dan kuat. Ada desas-desus bahwa spesies peri inferior yang cukup baik dapat membawa seluruh kelompok ke matahari. Saya pikir beberapa planet di planet kehidupan mungkin menjadi kosong. Ketika orang bijak kuno dari mimpi murni keluar, mereka mengetahui bahwa jenius terpilih akan menjalani beberapa tes di alam semesta chaos. Jika mereka lulus persidangan, mereka akan dikenali dan diidentifikasi sebagai Yin. Orang-orang yang menghilang telah pergi ke alam semesta yang kacau. Chu Feng mengungkapkan warna yang aneh. Ya, santa tua itu mengangguk. Setelah Chu Feng mengerti, dia mengungkapkan warna ketidakpedulian. Ketika dia benar-benar memahami segalanya, dia siap untuk mulai menembak. Dia ingin membunuh dari dunia bawah tanah ke alam semesta yang kacau, menjadi pemburu gelap, membuka cincin pembunuhan, darah dan darah. Tentu saja, ia harus bekerja di bawah rencana untuk mengerahkan daya mematikan yang terkuat dan memastikan bahwa ia tidak akan terkejut. Aku sudah mengambilnya, katanya dengan tenang. Berjuang di masa lalu, menyaksikan orang-orang di sekitarnya mati, dia sangat menyakitkan dan tidak berdaya. Tersembunyi selama 100 tahun, menderita di ladang, ia akhirnya menunggu sampai hari ini, untuk pergi berburu. Chu Feng tidak bisa membantu tetapi ingin membunuh dan membunuh para dewa dari matahari. Di antara gunung-gunung, jembatan-jembatan dan perairan, paviliun-paviliun dan paviliun-paviliun, kabutnya sangat mempesona, seperti negeri dongeng yang megah. Chu Feng duduk di bawah pohon tua yang disambar petir. Meskipun ada bekas luka hitam, itu juga tumbuh, penuh dengan pohon hijau, dan beberapa buah kuning-kuning, yang penuh dengan kecemerlangan. Dia memeriksa kondisi fisik para imam kecil, kualitas fisik yang kecil sangat baik, dan cahaya jiwa bahkan lebih kuat. Setelah Anda mematahkan pesona, Anda pasti akan mencapai evolusi super. Chu Feng menghela nafas dan membawa kembali beberapa lembar kertas, tetapi sekarang tidak ada cara untuk memberinya.
Pendeta kecil belum bangun, hanya seorang anak kecil, dan dia tidak tahu pentingnya kertas itu. Namun, ia harus pergi di jalan, untuk membunuh para dewa, perlu mengatur hal-hal untuk pergi lebih awal, ia berharap para imam dapat pulih dalam waktu singkat. Meskipun anak seperti itu tidak sebagus sekarang, bahkan dapat dikatakan sangat menjengkelkan, dan mulutnya sangat istimewa setiap kali dia ingin mengambilnya, tetapi seorang imam kecil dapat melindungi dirinya setelah dia pergi, membuat orang merasa nyaman. Pada tahun lalu, orang Yang Ren telah mencari anak ini. Orang suci tua dari mimpi-mimpi murni mengatakan kepadanya bahwa dia khawatir. Yang Ren telah mempelajari semua hal tentang Chu Feng dari beberapa informan dan orang yang lewat. Dia tahu bahwa dia masih memiliki anak dan satu-satunya darah, tetapi yang tidak mereka pahami adalah bahwa terakhir kali mereka benar-benar melewatkannya, mereka tidak menemukannya. Pada tahun lalu, Yang Ren secara alami mencari Chu Feng. Dia belajar bahwa dia tidak bisa menunggu untuk menggali 3 kaki setelah dia meninggal. Dia juga mencari seorang imam kecil, dengan putra satu-satunya. Yang Ren memahami bahwa setelah membunuh orang tua, pengikut Tao, dan semua teman dan kerabat Chu Feng, dia pasti sudah gila. Tidak ada yang bisa mengancamnya kecuali anak itu. Namun, mengecewakan mereka, tidak peduli bagaimana menemukannya, tidak ada cara untuk menemukan seorang Taois kecil, bahkan musang bukanlah dorongan yang serius, itu berantakan. Aku masih di tengah rahim, kekuatan reinkarnasi belum habis, tentu saja tidak bisa dimainkan. Sihu cukup terkejut, tidak berharap menyaksikan reinkarnasi. Dia tahu hal semacam ini, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dan ada contoh di depannya. Si kecil ini tidak mudah. Sihu membuka mulutnya dan menatap imam kecil itu. Yah, anakku mengatakan bahwa kehidupan masa lalunya adalah Tianzun. Lame Tianzun, saya tanda pagar persen. Bagaimana rasanya bagaimana Chu Feng adalah seorang biarawan, menyipitkan mata padanya, membunuh di mata. Nak, kau memprovokasi aku. Matanya lebih hijau. Setelah ladang, seseorang datang dan memasuki langit berbintang ini. Ini adalah ke-11 kalinya yang mau telah berlalu dalam setengah tahun terakhir. Itu benar-benar membuat kita khawatir, kata orang suci tua itu. Mereka memiliki benteng di luar langit berbintang dan dapat memberikan peringatan dini. Chu Feng mendengar kata-kata, tiba-tiba seperti singa, tiba-tiba mengangkat kepalanya, membunuh, dia belum pergi untuk menemukan orang-orang yang untuk dilikuidasi, tetapi pihak lain telah memikirkan putranya, sekarang saatnya untuk membunuh. Saat berikutnya, dia menghilang dari sini, muncul di kedalaman langit berbintang ini, melihat tim, naik gunung, mengenakan baju besi yang cerah, semuanya yang, seperti seorang prajurit surgawi. Di antara mereka, kecuali beberapa orang yang lewat milik alam semesta dunia bawah, belasan lainnya adalah orang suci di bawah sinar matahari. Pada saat ini, seorang pria muda muncul diam-diam di depan mereka, tubuhnya panjang, rambutnya cerah dan cerah, matanya dalam, dan dia memperhatikan mereka dengan acuh tak acuh. Chu Feng. Dia adalah Chu Feng. Pejalan kaki itu berteriak, menunjukkan ketakutan yang jelas. Adapun orang-orang di Yangsu, mereka juga terkejut. Mereka mencari putra Chu Feng. Mereka tidak berharap bahwa setelah 1 tahun, mereka menemukan dia Tuhan. Untuk sesaat, mereka terkejut dan senang, yang berarti menyelesaikan tugas. Tentu saja, mereka juga memiliki kegelisahan yang kuat. Setahun yang lalu, kuil Tao Taiwu meninggal di Great Plains, dan bagaimana penduduk asli ini bertahan. Chu Feng, kami datang dengan tulus, meminta Tuhan untuk pergi ke matahari, Tuhan ingin secara pribadi menerimamu sebagai murid. Di tim, seseorang yang duduk di atas tongkat emas, terbuka, mencoba menunjukkan senyum ramah. Ini tentu saja tidak benar, hanya demi keamanan. Boom! Chu Feng melangkah keluar dan muncul di antara mereka. Dia meraih leher pria itu dan mengambilnya sepenuhnya. Dia menatapnya dan berkata, bunuh orang tuaku dan istriku, aku ingin menerimaku sebagai murid, brengsek. Misunder, kita tidak berada di bawah seni bela diri, tetapi dari sekte lain. Pria itu berteriak keras. Di dekatnya, orang lain sudah mengorbankan senjata mereka, dan mereka harus bertarung dengan Chu Feng. Namun, dalam mendengkur, mereka semua hancur menjadi kabut berdarah dan terbakar menjadi abu. Chu Feng mencari jiwa, saya telah belajar bahwa orang-orang ini memiliki pintu Taiwu, tetapi juga keturunan-keturunan leluhur, Yuan Shi, dan kekacauan. Pada saat yang sama, ia juga mengklarifikasi identitas pemimpin, dan akhirnya membanting, semua orang di zona ini dihancurkan, dan cahaya jiwa berubah menjadi debu kosmik. Ini adalah ikan kecil, tidak bisa menjadi iklim, tetapi Chu Feng telah cukup belajar dari jiwa mereka. Angin Chu menghilang dan kembali ke asteroid. Dia meninggalkan tempat itu dengan seorang pendeta kecil, dan bersiap untuk membunuh beberapa hal yang sekarat sebelum dia membunuh kekuatan tirani. Dia juga berharap untuk menginspirasi para imam dalam proses untuk menghancurkan para penggemar.
Ini benar-benar dingin di dunia bawah. Di tengah jalan, Suzaku kecil bersinar sayap merah cerah. Dia telah diperbaiki sendiri, tetapi dapat patah kapan saja. Dingin. Chu Feng tidak memiliki perasaan apapun, bukan karena kekuatannya ditingkatkan, tetapi karena sudah disesuaikan dengan alam semesta ini. Di jalan, dia tidak memiliki kata-kata, dengan seorang tau kecil, melintasi Singhai yang indah, mengalami keindahan ketenangan dunia bawah, semakin dia akan pergi, semakin dia akan menyerah. Di tengah jalan, dia bertanya kepada Taois tua itu, bagaimana membuat seseorang dengan suhui terbangun, untuk memecahkan masalah ban. Lebih banyak tentang dia, atau melalui beberapa situasi yang serupa. Ini adalah saran Sihu. Sisi gelap depan, melahap semua cahaya, di sini adalah jurang maut, sehingga para dewa lumpuh merasa menyeramkan, bahkan jika itu membatu, aku merasakan lapisan benjolan angsa, terlalu kaget. Minggir, benar-benar tidak tahan. Chu Feng ada di sini untuk memberi penghormatan padanya. Dia dulu mati di sini. Dia menatap jurang dan sangat ingin melihat wanita dalam gaun putih lagi. Namun, dia menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan tidak menemukan apa-apa. Bisakah iblis itu tidak muncul lagi di dunia? Dia tidak tahu, tidak berani berpikir dalam-dalam, takut tahu akhir yang terakhir, kegelapan batin dan keputusasaan. Chu Feng mengeluarkan kertas putih, dan kemudian dengan lembut melepaskannya, dan jatuh di jurang, melayang ke bawah, dan menghilang dengan cepat. Kamu anak gila. Bahkan rubah batu menjerit. Hal ini layak untuk kota. Ini adalah Taoisme kuno dari dinasti Yang, dan Maha Guru ingin mendapatkannya. Untuk membuat selembar kertas, Anda dapat membunuh dan mati, dan darah mengalir ke sungai. Akibatnya, Chu Feng akan membuang satu. Setan. Dia berbisik, tidak ada lagi yang dikatakan. Dia berdiri di tempat ini untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia pergi dan menolak untuk pergi. Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan, tidak ada cara untuk menemaninya. Sampai saya menjauh, saya masih sedih dengan orang timpang itu, mengatakan bahwa Chu Feng terlalu boros, yang hanya merupakan pemborosan yang sia-sia. Pada saat yang sama, ia curiga bahwa Dayuan adalah tempat terlarang pertama di alam semesta ini, dan itu benar untuk menghasilkan kertas, tetapi ada beberapa hal yang salah saat ini. Selanjutnya, Chu Feng berjalan di bintang-bintang dan pergi ke tempat kehidupan, tetapi dia secara bertahap mengerutkan kening. Dia ingin diam-diam mengunjungi Lutong, Qianlian, Du Huai, Ye Weirou, dan lainnya. Pada awalnya, orang-orang ini juga meninggalkan bumi dan tersebar dan ditempatkan di berbagai tempat, tetapi mereka belum menemukannya. Di planet-planet ini, banyak sekte telah mengudara, dan mereka telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam uji coba pemilihan genus-genus, dan telah diambil. Mereka dibungkus dan diikuti ke alam semesta yang kacau. Chu Feng mengerutkan kening. Kemudian, Chu Feng pergi ke Tao, Buddha, dan abadi Asia. Setelah memahami situasinya, penampilannya bermartabat dan kuat, seperti ras evolusi ini, sebenarnya setengah kosong, kebanyakan orang hilang. Dia ingin melihat beberapa orang tua, seperti rambut perak luoli kecil Ying Xiao Xiao, yang tak terkalahkan, Del. Tidak ada kesempatan, mereka dibawa pergi oleh kurir asli yang, saat ini di alam semesta yang kacau. Berjalan menembus bintang-bintang, hampir seperti ini, Yuan Sicheng, Yuan dan banyak orang pergi. Saya ingin melihat beberapa kenalan yang tidak bisa. Saya melihat bintang-bintang, dan saya belum pernah melihatnya. Itu adalah Yuan Mo dan enamel ungu sudah tidak ada lagi. Dunia tenang, kehilangan masa lalu, sepertinya sangat dingin, Chu Feng memiliki perasaan lebih, dia benar-benar perlu pergi. Saat berikutnya, dia menghilang dan muncul di medan bintang terpencil, turun di asteroid tak berawak, menggali tanah dan menggali jauh ke dalam tanah. Orang, Chu Feng linglung, saudara perempuan iblis itu pergi, dan belenggu tua yang mengikat emas ibu hilang, benar-benar menghilang. Pendahulu, tubuh Chu Feng dingin, berteriak di sini, dia takut menyembunyikan orang tua di bumi akan menyebabkan masalah dan membawanya keluar. Hasilnya masih kecelakaan, belum luput. Namun, tidak ada jejak pertempuran dalam situasi itu, yang membuatnya curiga. Chu Feng membuka matanya dan mencari di seluruh planet. Akhirnya, dia menemukan bahwa di batu biru yang tidak mencolok di kedalaman bumi, dia melihat beberapa kata. Setelah rubah batu diidentifikasi, dia tahu apa itu. Setan, iblisku, kakek akan membalas dendam untukmu. Setelah melihat kata-kata ini, hati Chu Feng terkejut, dan lelaki tua itu pulih sementara waktu. Namun, masih mudah untuk membuat masalah besar, dan kemungkinan akan benar-benar kehilangan kemauan Anda. Melihat kata-kata ini, dia bisa memahami suasana hati si lelaki tua, mengikuti kesedihan, bisa memahami ketidakberdayaan dan kesedihan lelaki tua dan kesedihan, dan tekad terakhir untuk mati. Jangan salah, Chu Feng tidak bisa tinggal. Kamu tidak berguna dan menjengkelkan. Ini adalah pesan dahulu kala. Tianzun yang berjongkok berbicara,
dan kemudian itu tampak sangat bermartabat. Itu pasti kekuatan besar di matahari. Ini adalah tubuh eksperimennya. Yang lain tidak berani menghancurkannya. Chu Feng kembali ke bumi, berjalan di satu tempat dan tempat lain yang lama, dengan seorang Taois kecil, dan Tianzun yang lumpuh dan Suzaku kecil. Dari Kunlun ke Longhusan, lalu ke Laut Cina Timur, dan kemudian ke Gunung Lusan dan Gunung Putuo, mereka meninggalkan jejak kaki dan memikirkan masa lalu, tetapi sekarang mereka tidak bisa melihat orang-orang itu. Raja Merak, Raja Kucing Sembilan Kehidupan. Chu Fengyi, berjalan di pegunungan dan sungai, dia benar-benar melihat dua orang ini jauh, tidak mudah untuk hidup sampai sekarang. Pada awalnya, ini dianggap sebagai pemimpin evolusionis awal bumi. Dia bertempur melawan pihak Teran dan juga musuh Chu Feng. Elvis yang bertindak 9 dibunuh olehnya. Akibatnya, kucing itu memiliki 9 nyawa dan dibangkitkan. Kemudian, mereka sangat bijaksana. Mereka tidak menjadi musuh dengan Chu Feng. Mereka juga menjadi sangat rendah. Mereka pergi dengan orang-orang di luar domain dan menghilang untuk sementara waktu. Chu Feng sekarang sangat kuat, jiwa penyapu, lubang di pikiran dan pikiran mereka, menemukan bahwa kedua orang ini sangat kesepian ketika berada di luar wilayah kekuasaan, sangat tidak memuaskan, sulit untuk kembali. Pada tingkat ini, Chu Feng tidak ingin peduli dengan mereka, dan bahkan kedua orang ini tidak menemukan bahwa ia menjelajahi dunia batin keduanya. Banyak orang tidak ada di sana. Tidak mudah untuk melihat seorang kenalan. Chu Feng telah membiarkan mereka pergi, tidak ada pembunuhan. Berdiri di atas gunung ungu di luar kota Jiangning, Chu Feng jauh dan luas. Apa yang disebut medan tungku Taisang Bagua di sini sekarang dapat dilihat secara sepintas. Ini diatur secara artifisial. Jika dihasilkan secara alami, itu akan mengerikan. Tuhan akan membunuh Tuhan, Buddha masuki Buddha. Bersama dengan 8 api, mereka membakar langit. Chu Feng terpesona dan melihat ujung cakrawala. Dia memikirkan banyak orang. Ada beberapa markas katup keuangan di kota Jiangning tidak jauh, dan mereka masih di sana. Di antara mereka, ada Gen Body. Dia memikirkan Jiang Luoshen, Dewi Nasional, dan memiliki banyak persimpangan, dan juga memikirkan pacar baiknya, bahasa Siakian, dan juga memiliki kencan buta. Dilaporkan bahwa Jiang Luoshen dibawa pergi oleh seorang guru agama Buddha, dan pacar yang membawanya akhirnya menghilang, tidak muncul untuk waktu yang lama. Ada juga harimau putih dari 4 alien awal dan saudara perempuannya Lu Xiyun, yang mendengar bahwa mereka juga memasuki domain, tetapi belum ada berita lanjutan. Su King. Chu Feng berdiri di Gunung Ungu. Dia terkejut melihat seorang pria kulit putih. Pada awalnya, Master Singikuan muda berkolusi dengan Haizu, dan akhirnya dia dipukul dengan getah dan mengambil Singikuan. Sedikit terpesona, Chu Feng menghilang dari sini, tidak bertemu, dia ingin berkeliling dan melihat-lihat, tetapi hal merah, perpisahan terakhir. Chu Feng memasuki kota Jiangning, dan beberapa dari mereka terpesona. Dia melihat poster besar, yang disutradarai oleh karya terbaru sutradara Zhou Yitian, The Return of Jugat. Ini membuat pikirannya naik turun, dan memikirkan hal-hal lama Gunung Taihang. Pada saat itu, sutradara yang rusak ini tidak takut untuk mengikutinya dengan gila, dan drama besar yang sebenarnya benar-benar merespons imajinasi yang penuh kekerasan. Chu Feng menatap poster untuk waktu yang lama, dalam lingkungan ini, Zhou Yitian berani menembak kembalinya Raja Chu, yang benar-benar membutuhkan banyak keberanian. Bukankah itu kamu? Suzaku kecil membungkuk dan menatap poster itu dan sangat tertarik. Chu Feng tersenyum, sedikit pahit, dan ada sesuatu yang salah. Ketika saya kembali ke bumi, hanya ada sedikit kenalan yang bisa saya lihat. Mungkin masih ada beberapa orang di barat. Dia menyentakkan kepalanya, memperhatikan, dan kemudian dengan beberapa orang menghilang dari tanah, bergegas keluar angkasa, dia melihat dewa, berdiri di dekat bulan. Dewa ini menekan dunia dan tidak berani mengirimkan fluktuasi tingkat dewa. Chu Feng, Tuan dari yang berkata berseru. Dewa para dewa dimulai. Chu Feng berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian memelototinya, dia tidak bisa membantu tetapi pecah. Aku akan menjemputmu, melihatku di atas langit. Pria itu tertarik dan merasa tidak normal. Dia terkejut dan memperhatikan bahwa Chu Feng tampak mengerikan. Ketika dia mengangkat tangannya, dia menembak cetakan besar yang tercoreng. Membalikkan langit, aku juga punya. Chu Feng marah, meraih rubah batu, dan langsung menghancurkan masa lalu. Kaki lumpuh, mem. Ia ingin mengutuk, Raja Kecil dan 8 domba ini, di alien, itu akan dianggap sebagai palu batu, dan itu akan digunakan lagi. Sekarang lebih dan lebih nyaman. Klik. Rubah batu menghancurkan cetakan besar yang terbalik dari sisi yang berlawanan, dan menghancurkannya pada tubuh dewa, membiarkannya mematahkan tulangnya. Terkejut. Dewa ini tidak bisa mempercayainya. Saat berikutnya, dia bahkan lebih terkejut. Chu Feng bergegas dalam satu langkah, menyerangnya, menekannya, dan menusuknya dengan tombak.
Hai. Saat berikutnya, mereka menghilang dan menghancurkan alam semesta. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah pergi keluar Great Plains. Dewa meraung, dia secara alami dapat merasakan bahwa angin Chu berkali-kali lebih dalam dari pantatnya, dan tubuh tampaknya memiliki fluktuasi horor tingkat raja. Dia mati-matian, dia pecah dan ingin bertarung dengan maut. Hai. Chu Feng menjabat tangannya dan melemparkannya ke Great Plains. Ah! Hanya ada teriakan-teriakan, tidak peduli apakah dia pecah atau tidak, dia tenggelam ke dalam jurang karena dia tidak bisa berlindung dari kotak batu. Benar saja, ia berubah menjadi abu terbang. Sederhana dan cepat, pertempuran sudah berakhir. Namun, Chu Feng juga dipenuhi keringat dingin, dia khawatir tentang hal itu sekarang, dan dia takut ditelan oleh kekuatan besar. Tapi sekarang tampaknya penindasan itu cukup baik, tidak ada masalah. Lagi pula, kali ini tidak seperti terakhir kali ada kekacauan, dan itu berlebihan. Dia kembali keluar angkasa bumi, dan rubah batu mengumpat, dan angin terlalu tak tahu malu untuk bertarung dengannya. Pendahulu, hentikan, kau tahu, anakku, apakah dia akan menghancurkan para penggemar? Chu Feng sangat terkejut. Para imam melihatnya setelah perang, di mana dia terpesona. Hei, apakah itu artinya? Sihu mengangguk. Namun, apa yang terjadi di sebelah Chu Feng, bagaimana membimbing, Sang Taois masih belum sepenuhnya membangkitkan ingatan kehidupan masa lalu. Nak, lihat itu, ini adalah harta keluarga-keluarga. Chu Feng tiba-tiba berteriak. Di mana, Mai? Oh, buat surat wasiat, berikan padaku. Para imam pulih secara langsung, dan seluruh orang itu masih sedikit pusing, dan mereka menjerit begitu cepat. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Chu Feng mengambilnya dan mulai berteriak pada pantatnya. Hei, itu menyakitkan bagiku, saudara, tolong bantu aku ingin ibuku. Aku ingin balas dendam untuk ibuku, bagaimana kau bisa memulainya denganku? Imam kecil itu dipanggil, Chu Feng benar-benar tidak memiliki temperamen, wajahnya kosong dan dia berhenti. Hei, kau bohong padaku, pusaka. Kau bilang, ambilkan konfeti hitam, aku masih belum membalas, tetapi juga menggertakku. Pastor itu tidak canggung. Kali ini aku akan memberikan kompensasi padamu dan memberimu selembar kertas. Chu Feng berpikir bahwa dia membawa begitu banyak kertas, tahu kecil itu pasti akan bahagia dan bersemangat. Sungguh, pastor kecil itu melompat dan menyeka air mata dan berkata, apakah Anda benar-benar mengembalikan saya? Dia sudah lama terobsesi dengan hal itu, dia bahkan curiga dia tidak akan melihatnya dalam kehidupan ini, dia khawatir kerabat yang tidak bisa diandalkan ini akan hilang dan tidak akan diberikan kepadanya. Chu Feng berpikir sejenak, pertama mengeluarkan kertas fuham hitam. Terakhir kali dia pergi ke api penyucian untuk mengirim semua orang untuk hidup, menggunakan 99, meninggalkan sedikit, memancarkan cahaya hitam. Ah! Setelah tahu kecil itu melihatnya, dia berteriak. Pada akhirnya, dia melompat dan bergegas ke Chu Feng. Ekspresi itu tak tertahankan, dan dia berkata, kerabatku, aku berkelahi denganmu. Wajah kecil asli dari Taois kecil itu benar-benar hancur, dan itu adalah warna seperti wajah, penampilan kecil mencerminkan cinta sejati kehidupan. Dia berteriak, mencoba bertarung dengan Chu Feng. Kemudian dia melakukan serangan jantung, menjilati hatinya sendiri, berteriak kesakitan di sana, berjalan goyah, tubuhnya berjongkok, hampir jatuh ke tanah. Dia seperti jam naga tua, berdiri goyah, marah dan hancur, untuk mati bersama Chu Feng. Suzaku kecil tercengang dan merasa aneh, menatap ayah dan putranya. Tianzun yang pincang juga tidak bisa berkata-kata. Ayah dan putranya benar-benar luar biasa. Mereka telah melihat anak-anak beruang dari lubang-lubang itu. Mereka belum pernah melihat anak beruang seperti itu. Nak, kamu harus kuat. Chu Feng membantu Taois kecil, wajah warna, serius, di mana ada dorongan dan dorongan. Imam kecil melihatnya dengan cara ini, dan melihat kertas yang rusak di tangannya. Dia benar-benar tidak ingin hidup. Dia ingin menabrak tanah dengan kepalanya, tetapi akhirnya menabrak Chu Feng. Dia benar-benar putus asa. Sebelumnya, dia masih memikirkannya, menunggu Chu Feng mengembalikannya, tapi sekarang dia melihat apa, kertas hitam hanya meninggalkan sepotong kecil kuku, dan 99 digunakan. Dia hanya jika Anda gemuruh, Anda akan berwarna abu-abu. Chu Iblis, aku ingin bertarung denganmu, ambil kertasku di sirkuit, dan sekarang hancurkan jalanku, hehe. Aku terlalu menyedihkan, aku tidak ingin hidup. Matanya merah, air matanya ada di sana, dan dia merasa sedih. Jika ini bukan kerabatnya di dunia ini, dia benar-benar ingin membunuh. Hei, Chu Feng menghela nafas dan menyentuh kepalanya. Akibatnya, Tao kecil itu ingin menggigitnya. Dia sekali lagi menganggapnya sebagai pilar batu dan berlari ke dalamnya. Pada saat ini,
Pastor kecil itu menangis, dan dia berpikir sangat jauh, dia juga berencana untuk melampaui Tianzun, dan memesan kamar yang, hasilnya sekarang, terlalu kasar. Tepat ketika dia menundukkan kepalanya, matanya merah dan bengkak dengan air mata. Ketika dia melihat semuanya kabur, dia tiba-tiba menemukan dia membawa potongan panjang benda yang bergoyang di depan matanya. Iblis besar, kamu pergi, jalan yang telah aku tanam. Dia marah dan kesal, dia berpikir tentang apakah atau tidak untuk menyelesaikan akun dengannya. Itu terlalu benci. Itu terlalu memalukan. Dia benar-benar api unggun. Ini, apa? Tiba-tiba, dia tergagap. Karena, meskipun mata mengandung air mata, tetapi bagaimanapun juga, tidak jelas untuk melihat, bagaimana rasanya seperti kertas merah dan cerah. Dia mengedipkan matanya segera, memeras semua air mata, dan benar-benar melihatnya, ada lampu merah di depannya, dan kertas merah-merah bersinar, dan tekstur misterius mengalir. Apa itu? Jenis kertas itu. Pastor kecil itu berteriak, meraihnya di tangannya, membalikkannya dan melihatnya, itu benar-benar mata biru. Dia tidak menangis sama sekali, dan air liur harus mengalir keluar. Untuk waktu yang lama, dia berada di Capricorn, seperti menyentuh harta yang tiada taranya. Sampai dia akhirnya menyadari bahwa dia telah menemukan kertas itu, tangannya memberontak, dan dia menatap Chu Feng. Nak, apakah ini hadiah yang bagus untuk mengirimmu? Chu Feng, seorang ayah yang baik hati, terlihat seperti wajah tersenyum. Sang Tao kecil melihat sekilas, kerabat itu berbalik, benar-benar memberinya selembar kertas. Di mana kertasnya, itu terlalu aneh. Namun, setelah kehilangan waktu singkat, pastor kecil itu gelap. Karena, dia perlahan-lahan menyadari bahwa semakin dia pikir itu salah, kerabatnya terlalu baik, jelas-jelas sengaja, melemparkannya, mengawasinya tidak memiliki cinta. Terlalu memalukan. Dia melipat wajah kecil dan menggertakkan giginya di sana. Apakah ini masih kerabat? Sebenarnya sangat benci, dia ingin mengalahkan orang. Apalagi sekarang saya melihat temperamen ayah Chu Feng, dia benar-benar tidak berjuang untuk bertarung, dan ingin bertarung melawan Chu Feng. Chu Feng batuk kering, cukup, atau para imam benar-benar harus cemas. Pendeta kecil itu masih tidak bahagia, dan dia belum pernah melihat kecemburuan putra seperti itu. Namun, ia segera memikirkan beberapa hal lama, dan ia merasa bahwa sebagian besar kerabatnya mendendam untuk mendidiknya. Di dunia asing, dia meneteskan air mata untuk Chu Feng yang menipu harta keluarga. Akibatnya, ini adalah satu laporan dan satu laporan. Kamu harus memberikan kompensasi padaku, katakan padaku apa pusaka keluarga itu. Pastor kecil itu benar-benar enggan. Pusaka keluarga dalam 8 kata ini, Anda ingat. Chu Feng tampak serius. Para pendeta kecil tiba-tiba mendengar kebenaran, dan akhirnya mereka tahu bahwa mereka harus mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Chu Feng sangat serius, berkata, ingat, yang tipis dan langit, yang jujur dan murni. Moral bocah itu ingin mengalahkan orang, dan ia tidak ingin berbicara dengannya. Apakah kata-kata ini tidak digunakan oleh Raja Reinkarnasi dan Iblis Chu? Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu, ini si Hu Tianzun, ini saudara perempuan Susi. Imam kecil tidak akan percaya bahwa ada dewa di depannya. Chu Feng membawa mereka di jalan lagi, ke barat dari Kunlun, menyeberang ke barat. Di jalan, pendeta kecil itu tertegun, karena ia mengetahui bahwa rubah batu jongkok ini benar-benar dewa, dan masih dari matahari. Tiba-tiba, dia punya tugas baru, dan Chu Feng mengatur agar dia membawa rubah batu dan meminta lebih banyak. Tianzun yang pincang dengan warna yang mencurigakan, sangat ragu, pastor pendeta kecil yang licin di masa lalu ini benar-benar dewa. Batuk, ibu kota Tianzun. Pendeta kecil itu malu, tetapi bagaimana dia bisa malu tanpa wajah nakal? Ini sengaja berpura-pura menjadi tender, serius menjual Meng, dan ingin melumpuhkan rubah batu dengan sikap seorang anak. Tianzun yang lumpuh sangat berbeda, ini adalah pendeta kecil yang baru saja memiliki hubungan seperti kehidupan. Saya tidak tahu apakah dia mengatakan bahwa mentalnya baik, atau jika dia tebal, dia akan menyesuaikannya ketika dia menangis. Dia ingin menjilatnya dari itu. Beberapa tulisan suci dan sebagainya. Secara khusus, diketahui bahwa Chu Feng dan Si Hu bekerja sama. Kali ini, 4 lembar kertas dibawa kembali. Para imam berteriak langsung, dan kemudian pergi ke tempat terlarang untuk mengevakuasi mereka. Mereka menggeledah semua kreasi dan menggali 3 kaki. Chu Feng kembali memasuki Gunung Olympus. Hanya ada 5 atau 6 pabrik yang tersisa di 12 pabrik, dan setengahnya sudah mati. Pohon anggur Ujin masih ada di sana, dan Thunder bersinar, yang menjadi salah satu pemain terbaik di barat. Zeus. Dia menghela nafas pelan dan pergi. Kemudian, dia pergi ke markas tahta suci. Tempat yang semula hangus dan berubah menjadi reruntuhan sekarang sedikit terlantar. Ada seorang lelaki tua yang duduk di kota.
Angin Chu menghilang dari sini dan datang ke kawah di barat, terus menembus jauh ke bawah tanah dan berada di ruang rahasia. Itu adalah ruang lipat, dan banyak tanaman tumbuh di magma yang berjatuhan. Dia melihat telur hitam dengan pola yang bagus dan kilau kristal. Di kedalaman magma, itu melayang di ranah rahasia ini. Undead King. Chu Feng memperlihatkan warna yang berbeda, menemukan lelaki tua itu, sebenarnya berubah, dalam evolusi mendalam tertentu. Ini adalah nirwana. Raja Phoenix yang tidak hidup, seorang ratu yang temperamental, adalah pemimpin evolusi barat, mengadakan pertemuan dengan Chu Feng, dan memiliki pertemuan dekat di kota Suntian, dan bertengkar memperebutkan Sealer di Longhusan. Dia tidak melihatnya lagi pada awalnya, dia memiliki kesempatan sendiri. Dalam pandangan Chu Feng, selama Anda hidup, Anda akan baik-baik saja. Dia tidak repot-repot, berdiri di sini sejenak, memikirkan masa lalu, panjang dan mempesona. Segera setelah itu, dia menghilang dan menemukan beberapa pohon perbendaharaan dari beberapa ruang lipat di barat dan ditanam di dekatnya. Pohon-pohon dan harta benda asing yang dia lihat dan pulihkan dengan bumi secara alami berbeda, jika mereka tumbuh, secara alami mereka yang terbaik di barat. Lalu dia pergi sepenuhnya. Chu Feng pergi ke kota suci di barat, tanah suci Yerusalem. Dia melihat beberapa evolver, dan akhirnya menemukan seorang gadis kecil berambut pirang menunggang Raja Ikan Paus di laut terdekat, mata yang sangat murni, melihat-lihat buku-buku kuno. Chu Feng diam-diam menatapnya, berjauhan, tidak repot, ketika dia datang ke barat, dia bertemu gadis kecil ini, dia menyelamatkan Raja Ikan Paus. Dengan kultivasi dan kekuatannya saat ini, dia secara alami dapat melihat segalanya, dan dengan cepat menangkap kepahitan jiwanya. Gadis kecil itu adalah keturunan bumi kuno, keturunan anak yang selamat dari wanita tua dan lemah yang dikejar oleh ksatria bintang. Hal yang sama berlaku untuk lembu jantan, keturunan mereka yang telah melarikan diri. Orang-orang yang selamat ini dimakamkan di langit dan di langit. Setelah bumi dihidupkan kembali, gadis kecil ini, seperti sapi jantan, menginjakkan kaki di perjalanan kembalinya ke tanah leluhur. Chu Feng tidak repot-repot, pergi dengan tenang. Dia kembali ke timur, dan ketika dia meninjau kembali tempat itu, dia juga melihat beberapa tulang, diam-diam menghela nafas, dan beberapa caibol dihancurkan, seperti Institut Peradaban dan Institut Prakin. Selain itu, di pegunungan Taihang ia melihat tulang ular besar, dan ular putih itu mati. Pada akhirnya, Chu Feng diam-diam menonton film, Kembalinya Raja Chu. Melihat film itu, ia ingat bahwa di masa lalu, ada keheningan. Banyak hal hilang selamanya, dan tidak mungkin lagi untuk kembali. Banyak orang tidak akan pernah melihatnya lagi. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Yitian, tetapi diam-diam menyiapkan beberapa buah yang berbeda, obat-obatan besar, Del. Untuknya, semua mengambil di kedalaman rahasia lipat Kunlun. Segera setelah itu, sebelum pergi, Chu Feng menemukan Raja Kong dan para dewa bersayap perak di antara 4 alien besar tahun ini. Dia juga bertarung dengan yang terakhir, tetapi dia sudah tersenyum dan marah. Dia memberikan beberapa foto dalam gelap, dan tidak keluar untuk menghadapinya, dia pergi. Karena jika orang yang Ren tahu siapa dia dekat, mungkin mereka akan menyebabkan bencana bagi orang-orang itu. Chu Feng pergi jauh, benar-benar meninggalkan bumi dan secara resmi memulai perjalanan.